5371. Orang tua Sanwu adalah seorang abadi sejati yang telah hidup untuk waktu yang lama. Dia jauh lebih tua dari beberapa abadi sejati di alam ilahi Changqing, dan dia harus tahu banyak. Peringatannya harus dibenarkan, Lu Ming diam-diam mengingat dalam hatiku jantung. Keduanya mengobrol sebentar, dan pada saat ini, napas yang kuat meletus di tungku Wan Lian. Lu Ming tahu bahwa bola akan segera berhasil. Setelah beberapa saat, suara bola datang dari tungku Wan Lian. Senior, saya masih perlu waktu untuk memahami kitab suci Wan Lian. Harap tunggu sebentar. Tidak apa-apa, jangan ragu untuk memahaminya, kata orang tua Sanwu. Wan Lian Xianjing. Hati Lu Ming tergerak, mungkinkah nama klan Wan Lian karena kitab suci abadi ini? Lu Ming, kamu sekarang dapat sepenuhnya memahami teknik menebas ketiga mayat itu. Jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja padaku, kata orang tua Sanwu. Senior, saya juga punya pertanyaan untuk ditanyakan. Ketika saya melintasi kesengsaraan, tidak peduli siapa yang melintasi kesengsaraan, itu pasti akan menarik ketiganya untuk menyeberangi kesengsaraan bersama, dan kekuatan kesengsaraan sangat kuat, jauh melampaui normal. Dan ketika saya ingin melakukan trinitas transendensi, kekuatannya akan meningkat lagi, saya tidak tahu apakah ada cara untuk menyelesaikannya. Lu Ming bertanya. Masalah ini sangat penting. Jika ini terus berlanjut, akan sulit bagi Lu Ming untuk terus bertahan paling kuat untuk bencana abadi yang mengikuti. Mengolah teknik mengiris tiga mayat, ketika melintasi bencana abadi, itu pasti akan menarik tiga mayat untuk menyeberang. Ini tidak dapat diubah. Saya telah belajar selama bertahun-tahun dan belum menemukan solusi. Apalagi, bencana abadi adalah pasti lebih kuat. Namun, saya telah menembus pertanyaan terakhir, tentang bagaimana menggunakan trinitas tanpa meningkatkan kekuatan kesengsaraan abadi. Ketika menggunakan teknik menebas tiga mayat, mengapa bencana abadi akan meningkat? Itu karena kekuatan tiga tubuh bergabung menjadi kekuatan yang lebih kuat, sehingga kekuatan bencana abadi akan meningkat, tetapi pada analisis terakhir, Anda tidak mahir dalam penggunaan trinitas. Itu tidak cukup teliti. Jika Anda menggunakannya dengan mahir, Anda benar-benar dapat menghindari masalah semacam ini. Ada catatan dalam jimat giok yang saya berikan kepada Anda, sehingga Anda dapat melihat dengan baik, kata orang tua Sanwu. Terima kasih senior. Lu Ming sangat gembira. Meskipun tidak dapat melemahkan kekuatan Immortal Jie, tetapi dapat meningkatkan kekuatan sendiri, itu sama saja. Dia tidak berani menggunakan trinitas sebelumnya, karena setelah trinitas digunakan, kekuatan Xianji juga akan meningkat, jadi lebih baik tidak menggunakannya. Jika kekuatan kesengsaraan abadi tidak meningkat ketika trinitas digunakan, maka melintasi kesengsaraan abadi masih bisa jauh lebih mudah. Segera, Lu Ming duduk bersila, mengeluarkan jimat giok yang diberikan oleh lelaki tua Sanwu, dan mulai memahami dengan cermat. Lu Ming mulai memahami dari awal. Yang sebelumnya mirip dengan apa yang telah dikultivasikan Lu Ming sebelumnya, dengan sedikit modifikasi paling banyak. Lu Ming dengan cepat mengerti sepenuhnya. Kemudian datanglah tahap selanjutnya, isi yang tidak dia pahami. Saat dia melihat, mata Lu Ming menjadi cerah. Menurut catatan lelaki tua Sanwu, praktik trinitas hanya dapat dikatakan sebagai Xiao Cheng. Teknik memotong tiga mayat akan menjadi satu dengan berlatih teknik tiga mayat. Bersama untuk waktu yang lama akan dibagi untuk waktu yang lama akan digabungkan. Teknik memotong tiga mayat adalah dengan memotong tiga tubuh di awal, dan berlatih secara terpisah, menunggu kultivasi ke tingkat tertentu, dan kemudian menggabungkan tiga tubuh untuk mencapai yang terkuat. Tentu saja, keadaan ini, bahkan Sanwu tua, belum mempraktikkannya, itu hanya kesimpulannya. Bagaimanapun, tubuh masa lalu dan tubuh masa depannya telah jatuh. Tentu saja, fusi lengkap semacam itu, fusi permanen, hanya dapat dicapai setelah kultivasi mencapai daceng. Sebelum itu, tampilkan trinitas, yang dapat digabungkan untuk waktu yang singkat. Ini adalah trinitas, penggunaan yang lebih tinggi. Sekarang Tritunggal Lu Ming hanyalah perpaduan kekuatan, penggunaan yang lebih maju tidak hanya perpaduan kekuatan, tetapi juga perpaduan tubuh, perpaduan jiwa, dan perpaduan akar. Itu adalah manifestasi terkuat dari trinitas. Setelah dikerahkan, kekuatan tempur akan meroket, dan itu akan luar biasa. Niao, ini luar biasa. Lu Ming menjadi lebih bersemangat saat dia melihat. Itu tidak hanya memecahkan masalah penyeberangan perampokan, tetapi juga dengan sempurna melengkapi teknik menebas tiga mayat. Orang tua Sanwu benar-benar jenius yang mengejutkan. Teknik menebas tiga mayat ini benar-benar sebanding dengan sutra abadi, tidak, bahkan lebih misterius dan luar biasa daripada sutra abadi biasa. Itu bukan tulisan suci celestial, itu lebih baik daripada tulisan suci celestial. Namun, kondisi kultivasinya sedikit lebih keras, Anda harus mulai berlatih ketika basis kultivasi masih relatif lemah, setelah basis kultivasi mencapai sumber aslinya, akan sulit untuk berkultivasi. Proses pemotongan tubuh masa lalu dan masa depan sangat berbahaya dan sulit. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sulit. Semakin stabil tubuh dan jiwa, semakin sulit untuk berhasil.
Satu kecerobohan akan memotong diri sendiri sampai mati. Oleh karena itu, setelah Fei Huang mendapatkannya, dia tidak berkultivasi, itulah alasannya. Ketika lelaki tua Sanwu masih muda, dia menciptakan bagian depan dari teknik pemotongan 3 mayat, jadi dia mengolah 3 tubuh. Lu Ming dengan sepenuh hati memahami teknik memenggal 3 mayat, dan jika dia tidak mengerti apa-apa, dia bertanya pada lelaki tua Sanwu, dan dia membuat kemajuan pesat. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari berlalu, Lu Ming pada dasarnya memahami tindak lanjut dari teknik pembunuh 3 mayat, dan kemudian menunggunya untuk berlatih perlahan. 3 tubuh Lu Ming duduk bersila di ruang batu. Trinitas. Dengan gerakan hati Lu Ming, dia menunjukkan Trinitas, kekuatan 3 tubuh bergabung dan membentuk kekuatan yang lebih kuat. Rong. Lu Ming berteriak, tubuh masa lalunya dan tubuh masa depannya tiba-tiba bergegas menuju tubuh sekarang. Kali ini, itu tidak bersembunyi di tubuh sekarang, tetapi bergabung dengan tubuh sekarang, Lu Ming. Ketika ketiga tubuh bergegas bersama, tubuh masa depan ditolak oleh kekuatan yang kuat dan terbang mundur, hanya tubuh masa lalu yang bergabung dengan tubuh sekarang untuk waktu yang singkat, tetapi hanya untuk waktu nafas, tubuh masa lalu juga terbang. Ketiganya ingin bergabung, dan penolakan antara satu sama lain sangat besar. Lu Ming sedikit menyesal. Tetapi dia juga mengerti bahwa 3 mayat yang dipotong dengan teknik memotong 3 mayat bukanlah klon, tetapi individu yang nyata. Individu dengan pemikiran dan pengalaman memiliki asal yang sama, tetapi sangat sulit untuk bergabung bersama. Ini hanya perpaduan singkat, sangat sulit, jika Anda ingin berkultivasi dengan sukses besar, ketiga tubuh sepenuhnya bergabung menjadi satu, dan kesulitannya bahkan lebih tak terbayangkan. Kamu tidak perlu berkecil hati. Kamu baru saja mulai berkultivasi, dan kamu memiliki hasil seperti itu. Ini menunjukkan bahwa pemahamanmu luar biasa. Selama kamu bekerja keras untuk berkultivasi, itu bukanlah tugas yang sulit. Orang tua Sanwu tersenyum, matanya sedikit terkejut. Tidak ada yang tahu betapa sulitnya membunuh 3 mayat, Lu Ming hanya mencapai pencapaian seperti itu dalam waktu singkat, itu sudah sangat mencengangkan. Pada saat ini, tutup tumpuan lian terbuka dan bola terbang keluar darinya. Lu Ming melihat bola dengan hati-hati. Saya menemukan bahwa bolanya benar-benar berbeda, dan temperamennya telah banyak berubah. Alasan utamanya adalah Lu Ming merasakan energi yang luar biasa dari bola. Ini adalah potensi bola. Meskipun basis kultivasi bola tidak berubah, potensinya sepenuhnya dilepaskan, diperkirakan bakatnya akan lebih abnormal. 5372. Bola-bola, bagaimana perasaanmu? Lu Ming menyambutnya dan bertanya. Lu Ming, saya benar-benar memiliki segel di tubuh saya, yang telah menyegel potensi dan kesadaran saya. Sekarang saya menggunakan tungku Wan Lian untuk memecahkan segel, dan ada kitab suci Wan Lian di tungku Wan Lian. Saya mengerti. Bolanya sedikit bersemangat, tetapi Lu Ming bisa melihat ada sedikit kesedihan di mata bola itu. Qiu, apakah kamu ingat masa lalu? Lu Ming bertanya lagi. Ya, aku memang dari klan Wan Lian. Saat itu, patriark klan Wan Lian adalah kakekku. Bola fairway. Identitas ini sangat mirip dengan Dark Knight Qiang Wei. Lu Ming berkata dalam hati. Lalu apakah kamu ingat apa yang terjadi saat itu? Mengapa semua orang mau pergi? Lu Ming terus bertanya. Entahlah, aku masih sangat muda saat itu, aku hanya samar-samar ingat bahwa dunia tiba-tiba berguncang, lalu aku terjun ke dalam kegelapan. Jawab Qiu. Poin ini masih sangat mirip dengan Dark Knight Ross. Apakah karena dia masih muda dan ada master yang sangat kuat di sekitarnya, sehingga dia bisa menyelamatkan hidupnya dan menjaga kesadarannya agar tidak gila? Lu Ming merasa bahwa klan Qiang Wei dan klan Wan Lian adalah klan yang sangat kuat dan menakutkan bahkan di medan perang peringkat abadi. Karena bahkan lelaki tua Sanwu belum pernah melihat makhluk normal di medan perang tingkat peri, bahkan jika ada yang hidup, mereka gila. Makhluk normal seperti bola tidak pernah terdengar. Karena Dark Knight Ross dan Bol-Bol dapat bertahan dengan aman, mereka pasti memiliki banyak kesamaan. Ngomong-ngomong, Qiu, apakah kamu ingat siapa yang membawamu ke alam semesta prasejarah? Ingat, ketika aku bangun lagi, aku melihat seseorang bernama Ye Qing. Bola fairway. Ye Qing, ini Ye Qing lagi. Hati Lu Ming melonjak. Tampaknya Dark Knight Ross dan Qiu sama-sama dibawa oleh Ye Qing dari medan perang tingkat peri ke alam semesta prasejarah. Sayangnya, sama seperti Dark Knight Qiang Wei, Qiu tidak bangun lama, dan tertidur di sini. Ketika dia bangun lagi, tidak butuh waktu lama sebelum dia bertemu Lu Ming. Oleh karena itu, saya tidak tahu tentang berita Ye Qing lainnya. Ye Qing, itu sebenarnya Ye Qing. Bertentangan dengan harapan Lu Ming, lelaki tua Sanwu membuat suara terkejut ketika mendengarnya. Senior, apakah kamu mengenal Ye Qing? Mata Lu Ming berbinar dan dia menatap Pak Tua Sanwu. Saya mendengar bahwa ini adalah pendahulu yang sangat tua di alam semesta primordial kita. Dikatakan bahwa pendahulu ini terkejut dan cemerlang, dan jasanya tak terduga. Kata orang tua Sanwu.
Lalu kemana dia pergi? Mengapa tidak ada berita dan petunjuk darinya di alam semesta primordial? Lu Ming berkata bahwa 3 leluhur dari Changqing Divine Realm, serta Phoenix of the Demon Rache, Changlin dari Subsian Rache, dan bahkan Little Man King, belum menyebut Ye King. Mereka semua adalah master abadi yang selamat dari era terakhir. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan, mereka tahu, tetapi mereka tidak mengatakannya. Ye King telah berada dalam waktu yang sangat lama, dan tidak banyak orang yang mengetahui perbuatannya. Saya juga mendengar seorang senior menyebutkannya secara kebetulan ketika saya masih muda. Dikatakan bahwa Raja Sensi diwarisi oleh Ye King ketika dia masih muda, dan bahwa orang Wang Xuanyuan memiliki hubungan yang luar biasa dengan Ye King. Ada gosip bahwa leluhur orang Wang Xuanyuan mungkin adalah Ye King. Hijau, kata orang tua San Wu. Apa? Lu Ming tercengang. Sengsi Renwang telah diwarisi oleh Ye King, yang bagus untuk dikatakan, tetapi Wang Xuanyuan sebenarnya adalah keturunan Ye King, bagaimana ini mungkin? Nama belakangnya berbeda. Tentu saja, ini adalah legenda dan mungkin tidak benar, tetapi ada satu legenda tentang Ye King yang pasti benar. Kamu harus tahu tanah terlarang dari alam semesta primordial. Lalu apakah kamu tahu dari mana asalnya? Mengapa kamu terus berhenti di alam semesta primordial dan tidak pergi? Orang tua San Wu melanjutkan. Apakah itu terkait dengan Ye King? Ya, itu terkait dengan Ye King. Orang tua San Wu dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya dan berkata, usia Ye King sudah sangat lama. Pada saat itu, Huang Huang baru saja mengalami pertempuran 100 klan, dan kedua kelompok Lik baru saja bangkit. Kekuatan keseluruhan alam semesta masih sangat lemah, bahkan satu. Tidak ada makhluk abadi yang nyata, dan Anda tidak dapat menentukan peringkat di Yang Jian sama sekali. Dan pada saat itu, Ye King bangkit dengan cepat, mengungkapkan bakatnya yang tak tertandingi, menembus makhluk surgawi yang sebenarnya, bahkan mencapai kerajaan Raja Abadi, dan terkenal di seluruh alam semesta. Ye King bergegas ke medan perang tingkat peri, memburu makhluk dunia bawah, dan bahkan penjahat yang mempesona dari klan Huangtian bukanlah lawannya. Pada saat itu, banyak orang curiga bahwa Ye King telah memenangkan kebalikannya di peri. Tingkat medan perang, kesempatan surga. Terutama di dunia bawah, ada legenda skala kecil. Ye King memiliki metode untuk menembus Raja Peri. Beberapa orang berspekulasi bahwa alasan mengapa orang-orang kuat di dunia bawah menginvasi alam semesta primordial dan berhenti, adalah untuk menerobos metode di atas Raja Abadi terkait. Tapi saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Diperkirakan tidak ada orang lain yang tahu kecuali makhluk terlarang itu sendiri. Pria tua San Wu menjelaskan. Hati Lu Ming naik turun, dan sulit untuk tenang. Ada banyak pikiran di benaknya. Dia selalu ingin tahu tentang makhluk tanah terlarang, yang telah menyerang alam semesta prasejarah sejak lama, tetapi pada saat itu, kekuatan keseluruhan alam semesta prasejarah masih sangat lemah. Hidup. Anda tahu, setiap penguasa tanah terlarang adalah Raja Abadi. Apa yang bisa membuat Raja Abadi yang kuat menyegarkan dan menggerakkan orang banyak? Jika itu adalah metode menembus Raja Abadi, itu masuk akal. Tapi, di atas Raja Peri, apakah benar ada alam yang lebih tinggi? Lu Ming menanyakan pertanyaan ini pada lelaki tua San Wu. Entahlah, aku belum pernah melihat tingkat keberadaan itu, tapi semua orang menebak bahwa pasti ada tingkat keberadaan itu di klan surgawi. Sulit untuk mengatakan apakah ada alam semesta lain, tapi aku tahu alam semesta teratas. Ada keberadaan yang mengerikan, dan bahkan raja orang saat itu harus menghindari keunggulan mereka. Kata orang tua San Wu. Senior Ye King itu, kemana dia pergi? Apakah itu dibunuh oleh makhluk darat terlarang itu bersama-sama? Lu Ming bertanya. Aku tidak tahu ini. Mungkin 3 raja manusia dan raja abadi itu lebih tahu daripada yang aku tahu. Orang tua San Wu menggelengkan kepalanya. Lu Ming memutuskan bahwa dia memiliki kesempatan untuk bertanya kepada penjahat Wang Xuanyuanyi. Di alam semesta prasejarah saat ini, diperkirakan tidak ada yang tahu lebih banyak rahasia daripada raja penjahat. Segera, Lu Ming mengalihkan perhatiannya ke bola lagi. Qiu Qiu, bisakah kamu berlatih sutra abadi Wanlianmu? Lu Ming bertanya. Bisa jadi, tapi diperkirakan hanya beberapa bulu yang bisa dipelajari. Bola fairway. 10.000 sutra abadi pemurnian, saya juga telah mencerahkannya. Ini adalah sutra abadi yang sangat kuat. Setelah menyelesaikannya, Anda dapat mengembangkan 10.000 tubuh emas alkimia. Sulit bagi ras lain untuk berhasil berkultivasi. Berdasarkan 6 basis kultivasi kuasi abadi bencana Anda saat ini, Anda hampir tidak dapat berkultivasi, tetapi apa yang Anda kultivasi diperkirakan setara dengan kuasa Xiansu. Jika Anda ingin sepenuhnya menembusnya, Anda memerlukan setidaknya basis kultivasi abadi yang sebenarnya. Kata orang tua San Wu. 5373. Namun, budidaya membutuhkan banyak logam eksotis, saya khawatir tidak mudah untuk berkumpul. Bola sedikit tertekan. Jangan khawatir tentang ini. Anda klan Wanlian memiliki gudang logam di sini. Ada banyak logam aneh di dalamnya.
Sebagian besar berguna bagi Anda. Akan saya tunjukkan, kata lelaki tua San Wu, dan terbang keluar dari ruang batu terlebih dahulu. Ternyata ada beberapa kamar batu di dinding batu ini, yang semuanya ditutup oleh gerbang batu, dan gerbang batu ditutupi oleh formasi, jadi Lu Ming dan Qiqiu tidak menyadarinya. Namun, lelaki tua San Wu mahir dalam formasi, alat pemurnian, alkimia, dan sangat berpengetahuan luas dalam formasi, bahkan dengan tubuh yang terluka parah, ia dapat dengan mudah menembus formasi dan memasuki ruang batu. Benar saja, di sebuah ruangan batu, saya melihat deretan logam yang mempesona. Semua jenis logam memancarkan berbagai jenis cahaya. Lu Ming telah mendengar tentang banyak jenis logam, tetapi dapat dipastikan bahwa itu semua adalah harta langka. Bola itu hampir meneteskan air liur, dan kemudian terbang keluar dan berguling-guling di berbagai tumpukan logam. Tetapi menurut spekulasi lelaki tua itu, berdasarkan tingkat kultivasi Anda saat ini, jika Anda ingin berkultivasi ke dalam bulu, 10.000 sutra abadi yang dimurnikan dan mendapatkan kekuatan luar biasa, bahkan dengan logam aneh ini, dibutuhkan setidaknya 100.000 bertahun-tahun. Dengan kata-kata lelaki tua San Wu, bola yang dipukul itu tercengang. Tentu saja, Anda klan Wanlian juga memiliki jalan pintas mereka sendiri. Di ruang batu lain, ada formasi yang dapat membantu Anda dengan cepat memperbaiki 10.000 sutra surgawi penyempurnaan. Diperkirakan akan memakan waktu beberapa ratus tahun untuk awalnya berhasil. Kata orang tua San Wu. Ratusan tahun. Bola masih terasa terlalu lambat. Anda tahu, Lu Ming hanya bisa bertahan di medan perang dewa sejati paling lama 100 tahun. Dalam 100 tahun, Lu Ming pasti akan pergi. Bagaimana dia bisa berkultivasi selama ratusan tahun? Tetapi jika Anda tidak berkultivasi di sini, itu akan memakan waktu lebih dari 100.000 tahun, dan waktu itu terlalu lama. Ini adalah kitab suci surgawi. Meskipun hanya sedikit berkultivasi, itu tidak sepele. Ini hanya selama ratusan tahun. Sudah sangat cepat. Jika Anda berubah menjadi orang lain, Anda harus tertawa terbahak-bahak. Gigi kamu. Orang tua San Wu sedikit terdiam. Qiqiu, kamu bisa berlatih di sini, dan tidak akan terlambat untuk menemukanku ketika kamu berhasil dalam latihanmu. Lu Ming melihat keraguan Qiqiu dan tersenyum menghibur. Dia juga berniat membiarkan bola tetap di sini untuk berlatih. Bagaimanapun, Lu Ming masih kekurangan 15 dan 6.000 eksploitasi tempur, dan dia telah mengumpulkan cukup eksploitasi tempur 100.000. Pada saat itu, dia akan meninggalkan medan perang tingkat peri dan kembali ke tanah asal. Bola tidak memiliki jimat giok, dan belum memperoleh manfaat tempur, dan tidak mungkin untuk memasuki tanah asli. Selain itu, tidak ada gunanya bola masuk ke tempat asalnya, dan dia tidak mengolah kekuatan asli atau asalnya. Dia hanya membutuhkan cukup banyak tentara logam dan kuasi langit untuk dimakan. Bola adalah makhluk dari medan perang tingkat peri, tinggal di medan perang tingkat peri adalah yang paling cocok, mengikutinya, tetapi menunda masa depannya. Lu Ming. Bola itu penuh dengan kekecewaan. Pokoknya, saya tidak terburu-buru untuk pergi. Saya akan pergi setelah beberapa dekade. Anda dapat berlatih dengan tenang. Lu Ming tersenyum. Saya akan berlatih sesegera mungkin, dan berusaha untuk menyelesaikannya dalam waktu 100 tahun. Bola menggertakkan giginya. Selanjutnya, bola memilih logam yang sesuai dengan persyaratan Sutra Abadi Wanlian, dan kemudian memasuki ruangan batu lainnya. Ada formasi misterius di ruang batu ini, yang digunakan oleh klan Wanlian untuk membantu kultivasi saat itu. Bola datang ke pusat formasi, berubah menjadi bola logam, dan kemudian berbagai bahan logam tergantung di sekitarnya. Bangun! Orang tua San Wu memainkan serangkaian rune, mendesak formasi ini yang belum pernah dipindahkan selama berabad-abad. Formasi ini memancarkan cahaya, mulai aktif. Jelas, orang yang mengatur formasi ini saat itu memiliki tingkat kultivasi yang tak terbayangkan. Jika tidak, setelah bertahun-tahun yang panjang dan tak berujung, formasi tidak dapat berfungsi. Formasi bergerak, logam khusus itu menggeliat seperti cairan, dan akhirnya membungkus bola di dalamnya. Bola berubah menjadi sesuatu seperti kepompong logam. Si kecil ini telah memasuki tingkat kultivasi yang dalam. Saya khawatir dia tidak akan bangun jika dia tidak berhasil. Ayo pergi. Kata orang tua San Wu. Lu Ming dan Penatua San Wu kembali ke ruang rahasia asli, dan Penatua San Wu masuk kembali ke dalam panci peleburan. Dan Lu Ming, di sini, merasa nyaman untuk memahami seni membunuh 3 mayat, dan jika dia tidak mengerti, dia bertanya pada San Wu tua. Pada saat yang sama, sambil memahami seni membunuh 3 mayat, mereka juga memahami asal-usulnya. Sangat disayangkan bahwa fondasi Lu Ming rusak parah. Sebelum fondasi diperbaiki, kultivasinya tidak meningkat sama sekali. Lu Ming sedang berkultivasi sekarang, hanya memperbaiki fondasinya. Namun,
efisiensinya sangat lambat. Pada tingkat ini, pada dasarnya tidak mungkin untuk memperbaikinya sepenuhnya tanpa tahun Sideris. Ini cukup cepat begitu orang lain merusak fondasi mereka akan mengolah puluhan tahun bintang. Dalam sekejap mata, lebih dari 90 tahun telah berlalu. Itu tidak jauh dari 100 tahun. Pada saat ini, Luming hendak pergi. Namun, bola itu masih mundur, saya khawatir, seperti yang dikatakan lelaki tua Sanwu, bola itu belum tersedia selama ratusan tahun, dan tidak mungkin untuk keluar. Senior, tidakkah kamu akan pergi? Luming bertanya pada lelaki tua Sanwu. Sulit bagi saya untuk pergi. Tempat ini adalah inti dari klan Wanlian. Tungku Wanlian menembus melalui pembuluh darah dan terus menarik kekuatan. Hanya dengan begitu saya dapat menekan kekuatan abadi dari reruntuhan. Saya khawatir itu akan pergi akan segera jatuh. Orang tua Sanwu berkata, dia juga tidak berdaya. Jika dia bisa pergi, lelaki tua Sanwu akan pergi. Ini adalah medan perang abadi sejati, sumber perampokan guntur tidak terisolasi, dan abadi sejati dibombardir oleh perampokan guntur untuk waktu yang lama. Setelah Anda pergi dari sini, bahkan jika Anda membawa Tungku Wanlian, jika Tungku Wanlian tidak dapat menyerap kekuatan yang cukup, itu tidak akan mampu menekan kekuatan abadi dari reruntuhan. Ditambah dengan pemboman kesengsaraan guntur, Penatua Sanwu tidak akan bisa untuk mendukungnya lama. Selama 90 tahun terakhir, Luming sering melihat Penatua Sanwu dibombardir oleh perampokan guntur. Kesengsaraan guntur semacam ini secara alami tak terbendung untuk Luming, tetapi bagi yang abadi sejati, itu bukan apa-apa. Umumnya abadi sejati dapat dengan mudah diblokir, dan dengan bantuan kesengsaraan guntur, tubuh dan jiwa abadi dapat disempurnakan. Meskipun lelaki tua Sanwu terluka parah, selama dia menggunakan kekuatan Tungku Wanlian untuk menekan kekuatan abadi void di tubuhnya, dia bisa menghentikan pemboman kesengsaraan guntur. Senior, ketika junior memasuki jalan keabadian, dia pasti akan kembali untuk menghilangkan kekuatan ilusi pendahulunya. Kata Luming. Setelah bertahun-tahun bergaul, Luming dengan tulus menerima lelaki tua Sanwu dan memperlakukannya sebagai senior yang terhormat. Selama bertahun-tahun, selain teknik memenggal 3 mayat, Luming juga belajar banyak pengetahuan lain di sini di Patua Sanwu. Orang tua itu percaya padamu. Dengan bakatmu, kamu akan segera dapat membuktikan Dao dan menjadi abadi, dan itu akan menjadi masalah waktu sebelum kamu menginjakan kaki di ranah Raja Abadi. Kata lelaki tua Sanwu sambil tersenyum. Setelah bergaul satu sama lain selama bertahun-tahun, lelaki tua Sanwu semakin kagum dengan bakat Luming. Bakat seperti itu, bahkan jika dia adalah barang antik tua yang telah hidup lama, itu jarang terjadi. 5374. Akhirnya, Luming meninggalkan seorang prajurit peri besar yang disetujui, yang digunakan sebagai jatah untuk masa depan bola, dan kemudian di bawah pengawalan Sanwu tua, dia meninggalkan tanah klan Wanlian dan datang ke tanah. Ketika dia datang ke tanah, Luming merasakan tekanan yang tumpul, seolah-olah ada pisau tajam yang melayang di atas kepalanya, yang dapat dipotong kapan saja. Luming tahu bahwa ini adalah sumber guntur. Saya khawatir dalam beberapa tahun, perampokan guntur baru akan datang lagi. Tentu saja, jika Anda pergi sebelum itu, sumber perampokan guntur tidak akan menguncinya. Setelah mengguncang tubuhnya, Luming terus terbang ke arah selatan. Untungnya, tempat ini sangat dekat dengan medan perang kuasi abadi, jadi ada sangat sedikit aktivitas surgawi sejati di sini. Terakhir kali saya bertemu 2 pertempuran surgawi sejati adalah murni kecelakaan. Setelah beberapa saat, Luming datang ke tepi medan perang Zunxian, tempat dia masuk terakhir kali. Luming menahan napas dan bergegas ke medan perang kuasa siang, tekanan tumpul menghilang dalam sekejap. Setelah itu, kesadaran spiritual Luming terbuka penuh dan dia mengamati sekeliling. Dia takut Huang Tianxiangming dan yang lainnya masih ada. Namun, dia terlalu banyak berpikir. Ini adalah area di mana 7 kesengsaraan dan 9 kesengsaraan kuasi abadi aktif. Huang Tianxiang jelas tidak berani tinggal untuk waktu yang lama, karena takut dibunuh oleh kuasi abadi tingkat tinggi di matahari. Demikian pula, 8 kesengsaraan kuasi abadi dari alam semesta besar Seng Kuang tidak lagi ada di sana. Lagi pula, lebih dari 90 tahun telah berlalu. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Qin Han dan mereka. Luming tidak bisa menahan diri untuk sedikit khawatir. Pada awalnya, dia melemparkan Taisang Xiancheng keluar, dan membuangnya jauh-jauh. Saya ingin tahu apakah Qin Han dan yang lainnya dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi Luming memiliki firasat buruk di hatinya, berpikir bahwa kemungkinan Qin Han dan yang lainnya keluar sangat tipis. Tetapi selama Anda bersembunyi di kota abadi tertinggi, itu akan aman. Kecuali Huang Tianxiangming dan yang lainnya pergi ke keabadian sejati untuk meminta bantuan, tidak akan mudah untuk melanggar larangan kota abadi.
Tetapi Luming memperkirakan bahwa pihak lain tidak akan dengan mudah menemukan keabadian sejati untuk melakukan tembakan. Lagi pula, dia sendiri tidak ada di dalam, hanya beberapa orang yang relatif tidak penting. Jika dia ada di dalam dan lawan tidak dapat membukanya, dia benar-benar akan mengambil kota abadi tertinggi dan meninggalkan medan perang tingkat pri untuk mencari bantuan dari yang sebenarnya. Kekal. Jika Qin Han dan yang lainnya benar-benar jatuh ke tangan Huang Tianxiangming dan yang lainnya, Luming masih memiliki kesempatan untuk mengambilnya kembali dari pihak lain. Luming dengan cepat menuju ke selatan, tanpa bahaya, Luming berhasil memasuki area tengah medan perang Zunxian, dan kemudian dengan cepat terbang menuju kota utama Yangjian. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum Luming diserang oleh spesies yang berbeda. Luming sedikit tertekan, dia tahu bahwa ketika dia menerobos ke 6 kesengsaraan kuasa immortal, di belakangnya di area pusat ini, akan mudah untuk menarik serangan alien. Untungnya, dia sekarang cukup kuat, setara dengan setengah langkah 6 kesengsaraan kuasi abadi, bahkan 6 kesengsaraan spesies alien rentan terhadap satu pukulan di tangannya, dan dia dengan mudah membunuh beberapa spesies alien dan bergegas menuju kota utama. Ketika dia mendekati kota utama, Luming mengirimkan suara ke Qin Han dan yang lainnya, tetapi gagal mengirimkannya. Luming memperkirakan bahwa sebagian besar tidak baik. Ketika dia kembali ke kota utama, Luming menemukan bahwa ada lebih sedikit orang di kota utama daripada sebelumnya, dan Chang Tianliusa, Chang Tianlu, dan lainnya tidak berada di kota utama dan pergi 2 hari yang lalu. Apa? Reinkarnasi muncul secara diam-diam. Setelah bertanya, hati Luming terkejut. Dia sekarang tahu bahwa masalah reinkarnasi berasal dari tanah rahasia reinkarnasi. Hanya di tempat rahasia reinkarnasi dapat ada materi reinkarnasi. Tapi tempat rahasia reinkarnasi itu misterius dan tidak ada yang bisa menemukannya. Selama bertahun-tahun, Tuan yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan makhluk abadi telah menghabiskan upaya tanpa henti untuk secara aktif menemukan tempat rahasia reinkarnasi, tetapi mereka semua gagal. Hanya ada satu cara untuk memasuki tanah rahasia reinkarnasi dan mendapatkan materi reinkarnasi, dan itu adalah menunggu tanah rahasia reinkarnasi muncul atas inisiatifnya sendiri. Munculnya tanah rahasia reinkarnasi tidak memiliki hukum, tidak ada hukum waktu, dan tidak ada hukum ruang, itu mungkin muncul di mana saja. Secara historis, tanah rahasia reinkarnasi telah muncul di bagian paling selatan dari Battlefield of Zunxian, di area tengah, di area utara, dan juga di Battlefield of True Immortals. Kali ini, itu muncul di area tengah dan segera menarik beberapa orang. Chang Tianliusa dan yang lainnya bergegas ke tempat rahasia reinkarnasi. Karena, di tanah rahasia reinkarnasi, tidak hanya ada materi reinkarnasi, tetapi juga banyak harta lainnya. Permisi, apakah Anda melihat Qin Han dan yang lainnya selama bertahun-tahun? Luming menemukan beberapa kenalan dan bertanya tentang orang-orang ini, yang memiliki hubungan baik dengan Qin Han dan yang lainnya saat itu. Tidak, bukankah mereka pergi bersamamu di awal? Mereka mengatakan mereka memburu alam semesta yang jahat bersama-sama, tetapi kamu tidak pernah kembali. Semua orang mengira kamu mati dalam pertempuran, Chang Tianliusa dan Chang Tianlu. Nona, aku menghela nafas untukmu. Ngomong-ngomong, apa yang kamu temui saat itu? Kenapa kamu kembali sendirian? Seorang pria parubaya bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mengalami penyergapan saat itu. Saya cukup beruntung untuk keluar, tetapi saya terluka parah. Saya telah pulih dari cedera saya selama ini. Luming hanya menanganinya, tanpa menjelaskan lebih lanjut, tetapi dia merasa sedikit berat di hatinya. Qin Han dan yang lainnya tidak kembali ke kota utama, sebagian besar situasinya tidak baik. Jika Qin Han dan yang lainnya lolos, mereka pasti akan kembali ke kota utama ini. Setelah itu, Luming bertanya tentang lokasi tempat rahasia samsara, lalu meninggalkan kota utama dan menuju ke tempat rahasia samsara. Tempat rahasia reinkarnasi adalah kejadian langka. Luming secara alami tidak ingin melewatkannya. Dia ingin melihatnya. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan harta apapun, akan lebih baik untuk memiliki pengalaman yang panjang. Sepanjang jalan, Luming diserang beberapa kali oleh spesies yang berbeda, jadi butuh sedikit lebih lama, dan butuh 5 hari untuk tiba di tempat rahasia samsara. Jauh di sana, Luming menemukan anomali itu. Fluktuasi spasial yang menakjubkan datang dari kehampaan di kejauhan. Ruang beriak seperti gelombang air, tumpang tindih dan berubah. Di ruang yang tumpang tindih, sejumlah besar gunung terekspos, dan ada puncak aneh yang berdiri, seolah-olah berasal dari tahun-tahun kuno, melintasi ruang dan waktu. Pada pandangan pertama, rasanya sangat dekat, tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, rasanya sangat jauh, sangat jauh. Di dekat kekosongan yang aneh ini, sudah ada banyak sosok yang berdiri di udara. Tentu saja, angka-angka ini terbagi menjadi 2 kubu. Salah satunya adalah Kam Yangjian,
tetapi semua orang yang berasal dari Yang Jian berkumpul bersama. Yang lainnya, perkemahan alam. Kedua kubu dipisahkan oleh jarak tertentu, saling berhadapan, dan tidak melakukan apa-apa, tetapi memandang pegunungan di ruang itu. Lu Ming terbang menuju Kam Yang Jian. Lu Ming. Begitu dia mendekat, Chang Tianliusa melihat Lu Ming dan matanya berbinar. Yang lain juga memandang Lu Ming. Terutama Chang Tianlu dan Lu Ming memiliki hubungan yang lebih baik, dan mereka semua menunjukkan kegembiraan. 90 tahun yang lalu, Lu Ming membawa orang untuk memburu orang-orang di alam semesta Yingsai, tetapi tidak pernah kembali. Tak satu pun dari orang-orang itu kembali dan menghilang tanpa jejak. Semua orang percaya bahwa Lu Ming mereka lebih jelek daripada baik. Saya tidak berharap untuk melihat Lu Ming lagi sekarang. Lu Ming melangkah lebih dekat. Lu Ming, apa yang terjadi ketika kamu memburu orang-orang di alam semesta Yingsai? Mengapa kamu begitu bodoh selama bertahun-tahun? Chang Tianlu bertanya dengan cepat. Kami disergap oleh dunia bawah saat itu, dan saya cukup beruntung untuk keluar dari pengepungan. Saya telah menyembuhkan luka saya selama ini. Lu Ming menjelaskan. 5375. Fondasimu tampaknya tidak stabil. Apakah itu rusak pada pertempuran pertama? Chang Tianliusa tampak seperti obor, dan melihat bahwa Lu Ming memiliki masalah fisik. Ya, saya terluka parah dalam pertempuran pertama. Saya dikejar oleh pesona klan Huangtian. Saya tidak punya pilihan selain melarikan diri ke medan perang abadi sejati. Itu menarik perampokan abadi terlebih dahulu, dan di bawah abadi perampokan, saya melukai yayasan. Lu Ming menghela nafas. Klan Huangtian, ya, jadi sepertinya, waktu itu adalah konspirasi klan Huangtian melawanmu. Kata Chang Tianliusa. Lu Ming, kamu belum mati. Pada saat ini, suara yang berbeda terdengar dari kerumunan. Banyak orang melihat sumber suara satu demi satu, dan Lu Ming juga menangkap orang yang berbicara untuk pertama kalinya. Alam semesta jiwa. Mata Lu Ming bersinar dengan cahaya dingin. Orang yang barusan berbicara adalah orang dari alam semesta besar, dan dia telah melihat orang ini. Termasuk beberapa orang di sekitar orang ini, Lu Ming dikejar dan dibunuh oleh Huang Tian Sangming. Ketika dia melarikan diri, indera spiritual pernah mengamati sekeliling dan menemukan beberapa orang dari alam semesta supranatural menyelinap masuk dan bersembunyi. Ini adalah orang-orangnya. Lu Ming awalnya mencurigai orang-orang ini, setelah berkonsultasi dengan Penatua Sanwu, Lu Ming bahkan ragu bahwa saudara Yan Huoyanyan ingin berurusan dengannya dengan putus asa, apakah itu tindakan orang-orang ini. Dia belum mengganggu orang-orang ini, tetapi orang-orang ini telah melompat keluar sendiri. Bagaimana menyebutnya? Lu Ming menatap orang yang baru saja berbicara, dan bertanya dengan dingin. Jiwa. Pria muda dari alam semesta besar itu menjawab. Dengarkan nada bicaramu barusan, aku belum mati, apakah kamu kecewa? Kata Lu Ming. Ya, untuk penjahat tercela sepertimu, yang melanggar hukum Yang Ting dan membunuh Yang Ting untuk melindungi dirinya sendiri, aku sangat kecewa dia tidak mati. Jiwa itu berkata dengan keras, dan suara itu menyebar ke seluruh sisi Yang Jian. Pelanggaran hukum Yang Ting. Membunuh orang-orang dari pengadilan matahari. Banyak orang memandang Lu Ming dengan sedikit kedinginan. Jika ini masalahnya, maka Lu Ming harus mati. Soal ekstrim, tidak ada bukti, jangan meludahi orang. Chang Tianlu berkata dengan dingin, tetapi Chang Tianliusa tidak berbicara, tetapi menonton dengan tenang. Puan Chang Tianlu, saya tentu punya bukti. Jiwa itu tersenyum, tenang, dan melanjutkan, 90 tahun yang lalu, beberapa saudara dan saya secara tidak sengaja menabrak sesuatu di dekat area belakang. Itu Lu Ming membawa sekelompok orang untuk memburu orang-orang dari alam semesta Yingsai, tetapi dikepung dan dibunuh oleh alam Yin. Lu Ming baru saja mengakui ini. Dan pertempuran itu sangat tragis. Semua orang yang pergi ke sana terbunuh, dan hanya Lu Ming yang lolos. Apakah kamu tahu bagaimana dia melarikan diri? Setelah mengatakan ini, Sol Ji berhenti dengan sengaja. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang penasaran sebelum dia melanjutkan berbicara. Itu karena Lu Ming meninggalkan rekan satu timnya dan melarikan diri sendiri di bawah perlindungan rekan satu timnya. Bahkan, dia juga menyerang orang-orang di sekitarnya dan mendorong mereka ke Master Dunia Bawah, untuk menghentikan Master Dunia Bawah untuk sementara waktu, sehingga dia bisa keluar. Dan orang yang didorong ke alam Yin olehnya adalah saudara Yan Huo dan Yan Yan dari alam semesta Qian. Apa? Pada satu titik, ada keributan di tempat kejadian. Meninggalkan rekan satu tim, atau bahkan mendorong rekan satu tim ke musuh, untuk keluar dari diri sendiri, ini benar-benar tercela. Terutama orang-orang di kota utama di timur tahu bahwa saudara Yan Yan Huo memiliki hubungan yang baik dengan Lu Ming, dan mereka sering berburu makhluk dari dunia bawah bersama-sama.
Ini benar-benar panik untuk melakukannya dengan baik. Bagaimana dengan buktinya? Wajah Luming masih tenang, dan bertanya dengan lemah. Bukti. Haha, begitu banyak orang, mengapa kamu sendirian dan semua orang mati? Ini buktinya. Luming, kamu benar-benar tidak tahu malu, kamu mengkhianati rakyatmu sendiri. Jiwa mencibir sangat. Pada saat ini, sekelompok orang mendekati Luming. Orang-orang ini semua adalah makhluk abadi dari semesta Qian. Salah satu dari mereka menatap Luming dan berkata, Luming, apa yang dikatakan Jiwa Ji, apakah itu benar? Palsu, itu hanya untuk memprovokasi perceraian. Kata Luming. Luming, kamu masih tidak menyerah, apakah kamu ingin bukti? Sederhana, kami melihat di awal bahwa saudara Yan Huyanyan menemukan bahwa Luming benar-benar menyerang mereka dan ingin mendorong mereka ke penguasa dunia bawah, tetapi juga sangat kecewa. Di Luming. Di bawah kemarahan, saya tidak ingin Luming berhasil, jadi saya meledakkan diri. Sejauh yang saya tahu, alam semesta Qian Anda memiliki metode khusus. Begitu Anda menyerang musuh, jenis panas khusus akan masuk ke tubuh musuh. Aku yakin ada panas seperti itu di tubuh Luming. Seharusnya ada cara untuk keluar dari alam semesta Qian, kan? Jiwa itu sangat mencibir, dan akhirnya melihat orang-orang di alam semesta Qian. Ya, kami memiliki metode ini, Luming, untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, izinkan kami mencobanya. Dao setengah baya dari Qian Universe. Mata Luming dingin. Dia tahu bahwa pasti ada panas semacam itu di tubuhnya, dan orang-orang dari alam semesta besar Qian pasti akan dapat mengekstraknya. Sebab, serangan api yang berkobar-kobar itu menghantamnya dengan parah. Jelas, Sol Ji telah mengantisipasi semua ini, dan dia ingin menggunakan waktu ini untuk berurusan dengan Luming, dan itu juga dapat memprovokasi hubungan antara alam semesta Qian dan alam semesta primordial, membunuh dua burung dengan satu batu. Jiwa mencibir sangat. Sekarang, Luming berada dalam dilema. Jika Luming tidak setuju, itu adalah hati nurani yang bersalah, yang menegaskan dialognya. Jika Anda setuju, itu bahkan lebih meyakinkan. Luming, lihat bagaimana kamu berdiri. Orang-orang dari alam semesta besar Shenhun, alam semesta besar Yuting, dan alam semesta besar Sengguang semuanya mencibir di dalam hati mereka. Kali ini, Chang Tianlu tidak berbicara lagi. Karena masalahnya sangat sederhana, Anda dapat mengetahuinya setelah mencoba. Terlalu banyak berbicara menjadi tipuan. Orang lain akan mengatakan bahwa dia melindungi Luming. Luming, beranikah kamu membiarkan orang-orang dari Qian Universe mencobanya? Jiwa menekan keras di setiap langkah. Coba dan coba, kenapa tidak? Luming tiba-tiba tersenyum, memandang orang-orang di Qian Great Universe, dan berkata, kalian melakukannya. Tersinggung. Orang-orang dari alam semesta besar Qian mulai mengambil tindakan, dan beberapa orang bergabung dan menunjukkan cara yang aneh, yang menghasilkan sinar cahaya yang menyelimuti tubuh Luming. Beberapa menit kemudian, benar-benar ada dua udara panas yang keluar dari tubuh Luming, seperti dua ular kecil, terus-menerus berkeliaran. Itu benar-benar menyedot panas. Wajah orang-orang di Qian Great Universe berubah, dan pemandangannya gempar. Luming, kamu tercela dan tidak tahu malu. Untuk bertahan hidup, kamu tidak hanya meninggalkan rekan satu timmu, tetapi juga menyerang rekan satu timmu. Kamu pantas mati. Ya, Luming, kamu melanggar hukum Yang Ting, jadi mari kita hentikan sendiri. Orang-orang dari alam semesta besar Shenhun, alam semesta besar Sengguang, dan alam semesta besar Yuting mengambil kesempatan untuk memaung. Apa yang kamu khawatirkan? Orang-orang dari alam semesta Qian, jelas dibunuh oleh orang-orang dari alam semesta jiwa ilahi Anda, apa yang Anda lakukan dengan saya? Pada saat ini, Luming tiba-tiba berbicara dengan dingin, dan suara itu mencapai telinga semua orang. Hah? Apa yang sedang terjadi? Banyak orang bingung, dan mereka tidak mengerti mengapa Luming mengatakan itu. Luming, saat ini kamu masih ingin berdalih, dan kamu juga ingin memfitnah kami, orang dewasa dari klan Changtian. Luming terlalu hina. Saya sarankan kamu segera mengambil tindakan dan singkirkan dia. Jiwa itu banyak minum, dan akhirnya memandang Changtian Liusa dan yang lainnya. 5376. Jika Luming benar-benar melakukannya, saya akan melakukannya sendiri, tetapi sebelum saya melakukannya, tidak ada salahnya untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Luming, apa yang harus kamu katakan, teruslah bicara. Kata Changtian Liusa. Tidak ada yang bisa mendengar bahwa Changtian Liusa sengaja membantu Luming. Namun, dengan identitas Changtian Liusa, tidak ada yang berani menantang dan mempertanyakan, dan jiwa tidak berani. Beberapa bagian dari apa yang dikatakan Sol Ji barusan benar. Saudara Yan Yan Huo, memang, menembakku, dan akhirnya meledakkan dirinya sendiri. Namun,
mereka meledakkan diri mereka sendiri, bukan karena saya, tetapi karena mereka, orang-orang dari alam semesta. Lu Ming memandang Jiwa Jidao dengan dingin. Ekspresi Hunji sedikit berubah, dan dia memarahi, Lu Ming, kamu benar-benar jahat, kamu tidak mengakuinya jika kamu melakukannya sendiri, dan kamu ingin memfitnah kami. Apakah itu fitnah? Saya tahu bahwa Anda memiliki cara untuk mengendalikan jiwa orang lain. Faktanya adalah bahwa Anda telah mengendalikan api jiwa dan menahannya untuk menyergap di sisi saya, tujuannya adalah untuk menunggu kesempatan untuk membunuh aku. Ada dua tujuan untuk melakukan ini, satu adalah untuk mengambil kesempatan untuk menyingkirkan saya, dan yang lainnya adalah untuk menghancurkan hubungan antara alam semesta Qian dan alam semesta besar. Lu Ming berkata dengan keras. Tidak ada orang idiot di tempat kejadian, dan ketika Lu Ming mengatakan ini, banyak orang menunjukkan pikiran mereka. Siapapun yang mengetahui informasi orang dalam tahu bahwa di masa lalu, alam semesta primordial telah meningkat dengan cepat, dan alam semesta jiwa dan alam semesta Sengguang Yuking Kosmos adalah aliansi kecil, dan hubungan dengan alam semesta primordial sangat buruk, dan di sana selalu ada gesekan antara kedua belah pihak. Peralatan khusus adalah beberapa pemain besar di tiga alam semesta ini. Ketika mereka masih muda, mereka ditekan secara menyedihkan oleh para penguasa alam semesta besar. Misalnya, orang-orang yang seumuran dengan Renwang menderita, dan mereka yang ditekan tidak bisa mengangkat kepala. Sekarang alam semesta primordial muncul kembali, dan jika Anda bergabung kembali dengan Sun Court, sebagian besar orang di Soul Grid Cosmos akan marah, dan itu normal untuk menghitung alam semesta primordial. Apa yang dikatakan Lu Ming tidak masuk akal, dan itu tidak sepenuhnya mustahil. Lu Ming, kamu meludahkan darah. Jiwa meraung sangat. Aku berdarah. Faktanya adalah kita dikepung oleh alam semesta besar dunia bawah saat itu. Aku akan membawa Qin Han dan Yan Huo Yan untuk menerobos dengan seluruh kekuatanku, tapi Yan Huo Yan tiba-tiba menyerang. Saya terluka parah dan meledak pada saat yang sama. Ingin membunuh saya. Saudara Yan Huo Yan dan saya tidak memiliki keluhan atau dendam, mengapa mereka meledakkan diri dan membunuh saya? Apa jadinya jika mereka tidak dikendalikan? Juga, pada saat itu, beberapa dari kalian kebetulan berada di dekatnya. Bukankah itu suatu kebetulan? Lu Ming bertanya terus-menerus. Warna pemikiran di mata banyak orang menjadi lebih kuat. Karena menurut pernyataan Lu Ming, itu juga masuk akal. Selain itu, Sol Ji dan yang lainnya ada di dekatnya, jadi ada begitu banyak kebetulan di dunia. Tanpa pengingat Lu Ming, banyak orang secara tidak sadar akan berpikir itu kebetulan, tetapi pengingat Lu Ming akan diragukan. Memuntahkan darah, fitnah, ini fitnah. Penguasa klan surga, dia masih menegakkan keadilan bagi kita. Sol Ji dan yang lainnya segera berteriak, sepertinya mereka telah dianiaya oleh Tuhan. Apakah itu fitnah? Anda dapat mengetahuinya ketika Anda memeriksanya. Sejauh yang saya tahu, jika Anda orang di alam semesta ingin mengendalikan jiwa orang lain, Anda harus menggunakan media tertentu. Media tersebut harus memiliki tanda sisa. Jiwa orang yang dikendalikan. Cari saja. Cari cincin penyimpananmu dan periksa apakah ada media semacam itu. Itu akan jelas. Lu Ming berkata dengan dingin. Sol Ji dan yang lainnya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan sedikit kepanikan muncul jauh di matanya. Lu Ming segera tahu bahwa pihak lain masih memiliki media untuk mengendalikan saudara Yan Huo Yan, dan tidak ada gunanya menghancurkannya. Biarkan aku memeriksa cincin penyimpanan. Lu Ming minum dengan dingin dan melangkah maju. Jangan pikirkan itu, cincin penyimpanan itu tentang rahasia pribadi. Bagaimana kamu bisa memeriksanya? Jiwa sangat minum. Kamu ingin mencoba saya sekarang, saya meminta Anda untuk mencoba, dan sekarang saya ingin memeriksa Anda, tetapi Anda tidak membiarkannya memeriksa. Masuk akal. Teriak Lu Ming, tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih cepat, dan dia bergegas menuju jiwa dan yang lainnya. Lu Ming, apakah kamu berani melakukannya? Kamu saling membunuh dan melanggar hukum yang Ting. Jiwa meraung sangat keras, dan pada saat yang sama, dia melakukan segala upaya untuk melawannya. Tuan-tuan lain dari alam semesta agung jiwa ilahi di tepi jiwa juga telah menembak bersama, dan bahkan alam semesta besar Yuking dan Sengguang juga memiliki tembakan master. Kecuali mereka, tidak ada orang lain yang mengambil gambar. Kata-kata Lu Ming awalnya membuat semua orang curiga. Selain itu, orang-orang dari klan surgawi tidak menghentikan Lu Ming. Mereka jelas menyetujuinya. Bagaimana mereka bisa meminta tindakan yang membosankan? Tunggu, keluar. Lu Ming minum dengan dingin saat tombak di tangannya tersapu. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, bagaimana orang-orang ini bisa menjadi lawannya? Tombak itu hancur, serangan semua orang runtuh, dan lusinan sosok mundur dengan keras. Kemudian, Lu Ming meraihnya kedua pemuda, Hun Ji dan Shen Hun Grid Universe, dengan cakar besar.
Kedua anak muda ini adalah dua orang yang bersama Hunji saat itu. Ekspresi ketiga jiwa itu berubah drastis, tubuh mereka bersinar, kekuatan jiwa mereka meledak, dan mereka meluncurkan serangan jiwa yang kuat. Lu Ming merasa bahwa bintang-bintang telah bergeser dan lingkungan sekitarnya telah berubah secara drastis. Serangan Lu Ming berhenti dan melihat sekeliling. Alam ilusi. Lu Ming berbisik. Ini jelas merupakan ilusi yang diciptakan oleh lawan menggunakan metode serangan jiwa. Namun, mereka menggunakan objek yang salah. Tembakan tubuh Lu Ming di masa depan tidak muncul, tetapi dia menebas pedang di dekat Lu Ming Yuangen. Cahaya pedang membubung ke langit, menebas kehampaan. Tiba-tiba, langit dan bumi terbelah, dan ilusi itu runtuh. Lu Ming melihat bahwa jiwa beberapa orang bergegas menuju Lu Ming dengan seluruh kekuatan mereka, dan cahaya pedang yang tajam menebas ke arah titik vital dan Tian Lu Ming. Ini jelas untuk memanfaatkan ilusi Lu Ming, menunggu kesempatan untuk menyerang secara diam-diam. Mengusir. Lu Ming menikam 3 tembakan berturut-turut, dan cahaya tombak melonjak, langsung mengalahkan serangan lawan. 3 jiwa mundur dengan keras, batuk darah saat mundur. Lu Ming dengan cepat mengikuti, menekan dengan tangan besar, dan telapak tangan besar menekan mereka bertiga, menghancurkan mereka ke tanah dengan keras. Sebuah lubang besar dihancurkan ke tanah, dan mereka bertiga terbaring di dalamnya dan kejang-kejang. Yang terkuat dari orang-orang di alam semesta jiwa besar adalah serangan jiwa, begitu serangan jiwa diblokir, itu akan lebih mudah untuk dihadapi. Lu Ming mengulurkan tangannya dan meraih cincin penyimpanan mereka bertiga, dan kemudian dengan cepat memeriksanya. Segera, 2 boneka muncul di tangan Lu Ming. Di atas boneka itu, Lu Ming merasakan nafas saudara Yan Huo Yan Yan. Lu Ming mengerti bahwa ini adalah media untuk mengendalikan saudara Yan Huo Yan Yan. Brother Qian Universe, lihat itu, apakah ini nafas jiwa Yan Yan Huo? Lu Ming menunjukkan kedua boneka itu kepada orang-orang di alam semesta Qian. Orang-orang dari Qian Great Universe menunjukkan kemarahan begitu mereka melihatnya. Ya, itu nafas saudara Yan 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 Huo. Orang-orang dari Qian Universe meraung. Segera, Lu Ming memberikan kedua boneka itu kepada Chantian Liusa untuk ditonton, dan wajah Chantian Liusa juga menjadi suram. 5377. Wajah Chantian Liusa tenggelam, dia memandang Solji dan yang lainnya, dan berkata, aku ingin kamu menjelaskannya. Puan Liusa, Anda telah dianiaya, Lu Ming berdarah, kami sama sekali tidak mengendalikan jiwa saudara Yan Hoyanyan. Jiwa berteriak sangat. Buktinya konklusif, apakah Anda masih ingin berdalih? Lu Ming minum dengan dingin. Bukti apa ini? Ini hanya tanda jiwa saudara Yan Hoyan. Ya, saya akui bahwa saya diam-diam mencuri jejak tanda jiwa saudara Yan Hoyan, tetapi saya tidak ingin mengendalikan jiwa mereka. Saya hanya mengumpulkannya. Hobi jejak jiwa orang lain digunakan untuk mempelajari jalan jiwa. Kenapa? Ini tidak apa-apa. Jiwa mengaum dengan hebat. Chantian Liusa terkejut sejenak. Mengandalkan kedua pasangan ini, memang tidak mungkin untuk membuktikan bahwa Soul Extreme mengendalikan jiwa Brother Yan Yan Huo. Kecuali jika dua saudara laki-laki Yan Yan Huo hadir, itu bisa dibuktikan. Sangat disayangkan bahwa saudara Yan Yan Huo telah jatuh. Mata Lu Ming berkilat dingin, dan Sol Ji jelas akan menemui jalan buntu dan lulus ujian. Lu Ming, kamu jelas membunuh saudara Yan Ho Yan Yan, tetapi kamu ingin memfitnah kami. Hatinya kejam. Saya sarankan untuk membunuhnya di depan umum. Jiwa berteriak. Menyentuh. Sosok Lu Ming tiba-tiba bergegas keluar, menusuk jiwa dengan tembakan. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, jadi dia hanya menembak dan membunuh. Namun, sesosok muncul diam-diam di depan Lu Ming, cahaya pedang melintas dan mengenai tombak. Tubuh Lu Ming bergetar, dan dikejutkan oleh kekuatan yang kuat untuk mundur dengan keras. Itu Chantian Liusa yang membuat tembakan. Lu Ming, bukti saat ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa mereka mengendalikan jiwa saudara Yan Ho Yan Yan. Jika kamu membunuhnya, kamu melanggar hukum Yang Ting. Ketika saatnya tiba, Tuan Abadi dari alam semesta dewa dan jiwa akan membuat keributan. Saya khawatir itu benar. Anda tidak baik, kata Chantian Liusa. Mata Lu Ming dingin, tetapi pada akhirnya dia tidak memulai. Dia mengerti bahwa Chantian Liusa benar, dan sekarang jika dia membunuh jiwa dan yang lainnya, penguasa alam semesta jiwa, dia pasti tidak akan melepaskannya. Apalagi klan Chantian adalah penguasa Yang Ting, dan pasti akan menegakkan hukum Yang Ting. Dengan Liusa Chantian, Lu Ming tidak bisa membunuh jiwa dan lainnya. Lu Ming, jangan khawatir. Pada saat ini, saya akan melapor ke Aula Penegakan Hukum Yang Ting dan meminta mereka untuk mengetahui apakah mereka telah mengendalikan saudara Yan Huo Yan Yan dan memberi Anda keadilan.
Chang Tianliusa ditransmisikan ke Luming. Luming mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, menyingkirkan tombaknya, dan mundur ke tempatnya. Hunji dan yang lainnya bangkit, meminum beberapa pil, dan menatap Luming dengan mata pahit. Ya, biarkan masalah ini pergi untuk saat ini, aku akan melaporkannya ke Yang Ting, dan akan selalu ada sesuatu yang akan terungkap di masa depan. Chang Tianliusa berkata dengan keras, mempertahankan adegan itu. Desir. Pada saat ini, sosok lain menerobos udara. Luming mengalihkan pandangannya, sedikit mengembun. Ini adalah orang dari alam semesta yang besar. Jumlah orang setidaknya lebih dari 100. Alam semesta jiwa, sebagai alam semesta terbesar ketiga di Yang, secara alami sangat kuat, ada banyak master di wilayah tengah, tersebar di berbagai wilayah kota utama. Kali ini tanah rahasia Samsara muncul, dan orang-orang dari seluruh area pusat berbondong-bondong ke sana, tidak hanya terbatas pada satu kota utama. Jelas, orang-orang dari Soul Grid Universe ini berasal dari kota-kota besar lainnya. Ketika Solji melihat orang-orang ini, dia senang, dan buru-buru pergi untuk menyambutnya, dan kemudian menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, ketika para penguasa jiwa besar alam semesta memandang Luming, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Ledakan. Tiba-tiba, di atas kehampaan, ada napas yang mencengangkan. Napas ini, jauh di atas, tampak abadi dan abadi, sekuat alam semesta, dan sedalam lautan. Peri yang sebenarnya ada di sini. Yang abadi sejati pertama di bawah sinar matahari, datang. Tempat-tempat penting seperti tanah rahasia reinkarnasi akan segera muncul, dan alam semesta utama telah lama mengirim orang untuk menyebarkan berita. Tentu saja, jika peri sejati ingin datang, itu tidak akan secepat itu, dan itu akan memakan waktu tertentu. Lagi pula, jika wilayah pusat ingin menyebarkan berita, itu harus meninggalkan medan perang tingkat peri melalui susunan teleportasi kota utama, kembali ke alam semesta masing-masing, dan mengirim berita ke Raja Surgawi atau Raja Peri sejati di alam semesta masing-masing, dan kemudian Raja-Raja Surgawi sejati itu. Dibutuhkan banyak waktu untuk memasuki medan perang tingkat peri dan memberitahu Raja-Raja abadi sejati lainnya untuk datang dari medan perang abadi sejati bola-balik. Jadi sampai sekarang, peri sejati telah datang. Namun, tempat rahasia reinkarnasi belum sepenuhnya lahir. Tempat rahasia reinkarnasi tampaknya sangat jauh, dipisahkan oleh jarak tak terbatas dari tempat ini, dan muncul melintasi kehampaan. Sebelum sepenuhnya terwujud, semua orang tidak bisa masuk. Jadi mereka yang datang sebelumnya sudah menunggu. Surgawi yang sebenarnya turun ke segala arah, dan suasana gelisah di tempat kejadian menjadi tenang. Dengan kedatangan makhluk surgawi sejati pertama, maka, di atas langit, sosok itu terus meningkat. 1-2. Segera, lebih dari selusin abadi sejati datang ke Yangjian. Lebih dari selusin abadi sejati, seperti selusin alam semesta besar yang tergantung di atas langit, dipenuhi dengan atmosfer yang menakutkan. Di dunia bawah, hampir sama, pada saat ini, lebih dari selusin abadi sejati telah turun. Kedua abadi nyata saling memandang, mata mereka bertabrakan di udara seperti listrik, dan suasana di tempat kejadian menjadi lebih khusyuk. Udara seberat merkuri, membuat sedikit sulit bagi orang untuk bernapas. Tempat rahasia reinkarnasi masih belum muncul, semua orang masih menunggu. Gadis Chang Tianlu, tanah rahasia reinkarnasi tampaknya sangat jauh, apakah ini melintasi kehampaan? Luming bertanya pada Chang Tianlu. Dibandingkan dengan Chang Tianliusa, Luming masih merasa bahwa Chang Tianlu lebih baik dan lebih mudah bergaul. Tempat rahasia reinkarnasi memang sangat jauh. Beberapa raja abadi berspekulasi bahwa tempat rahasia reinkarnasi harus berada di bagian terdalam dari medan perang peringkat abadi. Bahkan Raja Abadi tidak dapat mencapai kedalaman. Embun surgawi. Hati Luming terguncang, dan bahkan Raja Abadi tidak dapat mencapainya, yang sedikit mengejutkan. Selanjutnya, tanah rahasia reinkarnasi bukan untuk melintasi kekosongan. Ini untuk menembus kekosongan. Ketika tanah rahasia reinkarnasi muncul, jika orang lain masuk, mereka tidak lagi berada di area pusat, tetapi telah melintasi kekosongan dan memasuki medan perang tingkat peri. Jauh di lubuk hati. Chang Tianlu menjelaskan. Luming mengerti bahwa tempat rahasia reinkarnasi bukanlah untuk menyeberangi kekosongan untuk datang ke sini, tetapi untuk menembus saluran dan menghubungkan dua tempat. Tempat rahasia reinkarnasi yang muncul setiap kali adalah satu tempat, atau berbeda. Luming terus bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Langit berkata. Sulit untuk mengatakannya. Luming bingung. Ya, setiap kali tanah rahasia reinkarnasi muncul, dari kejauhan, itu adalah pegunungan. Tetapi topografi dan topografi umumnya berbeda, tetapi kadang-kadang, akan ada waktu yang sama, tetapi jarang.
Laut semesta memiliki banyak spekulasi tentang ini, tetapi salah satu spekulasi yang paling dikenal adalah bahwa tempat rahasia reinkarnasi sebenarnya adalah sebuah tempat pegunungan yang luas. Alasan mengapa topografi dan topografi berbeda setiap kali muncul. Karena setiap saat itu muncul, itu adalah sudut yang berbeda dari pegunungan ini. Pegunungan yang luas, jika dilihat dari sudut yang berbeda, medan dan topografinya secara alami berbeda, dan kadang-kadang muncul dari sudut yang sama, secara alami terlihat sama. Chang Tianlu menjelaskan dengan suara rendah. 5378. Pada saat yang sama, Chang Tianlu juga menunjukkan bahwa tanah rahasia reinkarnasi sangat berbahaya. Terkadang, bahkan akan ada jatuhnya Raja Peri. Lu Ming diam-diam terkejut, bahkan Raja Peri mungkin jatuh, apa yang ada di tanah rahasia reinkarnasi ini. Lu Ming hendak meminta nasihat, dan tiba-tiba ada keributan di sekelilingnya. Orang-orang dari dunia bawah ada di sini. Pemimpinnya adalah Huang Tianzu, apa yang mereka lakukan di sini, apakah mereka akan pergi berperang? Ada lingkungan yang bising, dan bahkan makhluk abadi yang sejati mengarahkan pandangan mereka. Lu Ming juga melihat ke atas, dan kemudian niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Huang Tianshangming. Dia melihat Huang Tianshangming. Setidaknya ada ribuan master dari dunia bawah, datang ke sini, dipimpin oleh sekelompok master dari klan Huang Tian. Dan Huang Tianshangming dipimpin oleh klan Huang Tian. Huang Tianshangming memimpin orang untuk berhenti di kejauhan. Huang Tianshangming, apakah kamu ingin berperang? Chang Tianliusa berjalan keluar dan berkata dengan dingin. Ini bukan waktunya untuk perang, aku akan menemukan seseorang. Huang Tianshangming tersenyum tipis, melirik ke sekeliling penonton, dan jatuh pada Lu Ming. Lu Ming, kamu benar-benar mati. Kamu tidak akan mati seperti itu. Keluar dariku. Huang Tianshangming minum dengan dingin. Huang Tianshangming, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Saya kira kota abadi tertinggi sebagian besar ada di tangan Huang Tianshangming, bahkan jika pihak lain tidak mencarinya, dia akan mencari pihak lain. Lu Ming, lihat apa ini. Huang Tianshangming menggerakkan tangannya, dan sebuah kotak kecil seukuran kepalan tangan muncul di telapak tangannya. Murid Lu Ming menyusut, dan itu adalah kota abadi tertinggi. Kota abadi tertinggi benar-benar jatuh ke tangan Huang Tianshangming. Namun, Lu Ming segera merasakan bahwa Huang Tianshangming tidak melanggar batasan kota abadi tertinggi. Lu Ming, temanmu, ada di sini. Jika kamu ingin membuat mereka tetap hidup, berlututlah, bersujud padaku, dan serahkan dirimu. Huang Tianshangming berkata dengan keras. Huang Tianshangming, jangan menipu orang terlalu banyak, aku akan bertarung denganmu. Chang Tianliusa berteriak dan melangkah maju, menghembuskan napas yang kuat. Huang Tianshang tidak takut sedikit pun, dan meledak kehabisan napas, menghalangi napas Liusa dari langit, dan kemudian berkata, Liusa dari langit, kamu ingin berperang, aku tidak takut, menurutmu. Anda dapat memegang tiket kemenangan. Chang Tianliusa mengerutkan kening, tetapi bagaimanapun juga dia tidak bergerak. Meskipun Huang Tianshangming hanya membawa lebih dari 1000 orang, tidak jauh dari sana, lebih banyak penguasa dunia bawah sedang menonton. Begitu perang pecah, itu akan tiba dalam waktu singkat. Setelah perang pecah antara kedua belah pihak, akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Di kedua sisi, tidak ada kepastian menang. Jika Anda tidak yakin, Anda tidak berani dengan mudah pecah perang. Lu Ming, tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Huang Tianshangming menatap Lu Ming dengan dingin dan memarahi. Lu Ming tiba-tiba tersenyum dan berkata, ada batasan di kota abadi tertinggi. Selama bertahun-tahun, Anda tidak dapat melanggarnya. Ini benar-benar tidak berguna. Ketika kamu membuka, ancam aku lagi. Kamu. Huang Tianshangming bersinar dengan dingin. Lu Ming tersenyum, dia tidak takut pihak lain akan meminta bantuan Zhenxian. Meskipun tidak ada lagi makhluk abadi sejati di dunia bawah di tempat kejadian. Tetapi di medan perang tingkat peri, kedua belah pihak mencapai pemahaman diam-diam tertentu dan membentuk beberapa aturan tak terucapkan, dan peri sejati tidak dapat campur tangan dalam masalah medan perang kuasi langit. Jika Huang Tianshangming membawa kota abadi tertinggi ke keabadian sejati untuk dipecahkan, itu akan setara dengan campur tangan abadi sejati di medan perang kuasi abadi, yang tidak berbeda dengan langsung membunuh kuasi abadi. Anda bisa menembak peri asli dunia bawah, dan Anda juga bisa menembak peri matahari yang sebenarnya. Begitu abadi sejati mengambil tindakan, kuasi abadi di tempat kejadian bahkan tidak ingin hidup, mereka akan mati. Ini juga alasan mengapa Chang Tianliusa dan Huang Tianshangming berani berjalan-jalan sesuka hati.
6. Menghancurkan pelaku kejahatan. Pihak lain secara alami ingin membunuh mereka. Jika seorang abadi sejati bergerak, dia dapat dengan mudah membunuh Chang Tianliusa dan pelaku kejahatan lainnya. Tetapi dengan cara yang sama, Rian Jian yang sebenarnya juga dapat membunuh Huang Tianxiangming. Dengan pengekangan semacam inilah Lu Ming tidak takut bahwa pihak lain akan meminta peri yang sebenarnya untuk memecahkannya. Tidak ada peri nyata untuk dipecahkan, Huang Tianxiangming tidak dapat dibuka dalam waktu singkat. Selama periode ini, Lu Ming akan menemukan cara untuk merebut kembali kota abadi tertinggi. Tentu saja, ini juga alasan mengapa lawan tidak cukup memperhatikan. Jika Lu Ming sendiri berada di kota abadi tertinggi, lawan pasti akan cukup memperhatikannya. Meninggalkan medan perang tingkat peri, tetapi tidak ada banyak keraguan. Mata Huang Tianxiangming berkedip dengan cahaya dingin, tetapi bagaimanapun juga dia tidak pergi untuk menemukan pembangkit tenaga listrik abadi yang sebenarnya untuk dipecahkan. Dia mendengus dingin dan membawa orang pergi. Seiring waktu berlalu, pasang surut tanah rahasia samsara menjadi lebih jelas dan lebih jelas, seolah-olah melepaskan diri dari belenggu ruang dan datang ke sini. Tapi sekarang Lu Ming tahu bahwa ini disebabkan oleh ruang antara dua tempat yang akan dihubungkan. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak keabadian sejati datang ke sini. Segera, ada lebih dari 100 abadi sejati di sisi Yanjian. Namun, tidak ada Raja Peri yang datang. Mungkinkah Raja Abadi terlalu jauh dari sini, jadi kedatangannya lebih lambat? Seharusnya tidak, kecepatan Raja Abadi jauh lebih cepat daripada abadi nyata, bahkan jika jaraknya terlalu jauh, dia akan datang lebih cepat. Segera setelah itu, sebuah berita eksplosif keluar. Di kedalaman medan perang tingkat peri, sesuatu yang luar biasa muncul, yang menarik perhatian semua Raja Peri, dan hampir semua Raja Peri bergegas ke sana. Semua orang terkejut di kedalaman medan perang tingkat peri, ada apa? Sebenarnya lebih menarik daripada rahasia reinkarnasi. Di masa lalu, setiap kali tanah rahasia reinkarnasi muncul di dunia ini, itu pasti akan menarik banyak Raja Abadi. Lagi pula, Raja Abadi juga membutuhkan materi reinkarnasi, yang bisa dikatakan lebih penting lagi. Melalui penelitian, ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin banyak bahan reinkarnasi yang dibutuhkan untuk makhluk yang ingin bereinkarnasi. Jika Raja Abadi ingin bereinkarnasi, bahan reinkarnasi yang dia butuhkan luar biasa. Tempat rahasia reinkarnasi akhirnya muncul sekali, bagaimana mungkin Raja Peri tidak tergerak? Tapi kali ini, Immortal King tertarik dengan hal lain, apa yang ada di tempat itu. Dapat menarik semua Raja Peri. Banyak orang penasaran, dan ada banyak diskusi di tempat kejadian. Beberapa hari lagi berlalu dalam sekejap mata. Jumlah abadi sejati di sisi Yanjian dari pemandangan mencapai ratusan, tetapi masih belum ada Raja Abadi yang datang. Jumlah kuasi abadi di bawah keabadian sejati bahkan lebih besar, dan itu hanyalah lautan manusia. Tentu saja, hampir semua makhluk abadi dari 4 hingga 6 bencana, bahkan jika makhluk abadi di atas 7 bencana mendapat berita, mereka tidak berani datang ke sini. Pada saat ini, ruang di luar tanah rahasia samsara akhirnya stabil, seperti lorong besar. Hah! Tiba-tiba, pembangkit tenaga surgawi yang nyata itu berubah menjadi sinar pelangi dan bergegas ke tanah rahasia reinkarnasi. Apakah itu makhluk surgawi sejati dari dunia Yin Yang? Mereka semua bergegas ke tanah rahasia samsara. Begitu makhluk surgawi sejati ini bergegas ke tanah rahasia samsara, tubuh mereka tampak menyusut dengan cepat dan menghilang ke pegunungan. Dari tanah rahasia samsara. Mari kita bersiap, dan kita akan menindaklanjuti ketika makhluk abadi sejati masuk untuk jangka waktu tertentu. Mereka yang ingin membentuk tim, datang bersama-sama. Setelah abadi sejati memasuki tanah rahasia reinkarnasi, kuasi abadi di tempat kejadian juga mengambil tindakan. 5379. Tanah rahasia reinkarnasi sangat berbahaya. Jika tidak ada makhluk abadi yang membuka jalan di depan, mereka tidak akan berani memasuki makhluk abadi seperti itu. Masuk dan mati. Mereka hanya berani mengikuti di belakang untuk mengambil beberapa harga murah ketika peri yang sebenarnya masuk dan membuka jalan. Pemahaman diam-diam semacam ini terbentuk setiap kali tanah rahasia samsara turun. Master abadi yang pertama kali masuk akan dengan sengaja menghilangkan bahaya di dalam sehingga kuasa abadi bisa masuk dan mendapatkan beberapa peluang. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak bisa masuk ke mata orang yang abadi, dan hal-hal yang tidak memiliki nilai di mata orang yang benar-benar abadi, tetapi di mata orang yang semu, mungkin sangat berharga. Setiap kali tanah rahasia reinkarnasi turun, itu adalah cara bagi makhluk abadi untuk membuka jalan, dan kuasi abadi mengikuti untuk mengambil tawaran. Tentu saja, harga murah semacam ini tidak mudah diambil. Tuan abadi juga harus bersaing untuk peluang mereka sendiri, tidak mungkin menghabiskan begitu banyak energi untuk memeriksa dengan cermat, dan mungkin ada kelalaian yang berbahaya.
Setiap kali kuasi abadi yang mengikuti di belakang, banyak yang jatuh. Oleh karena itu, juga sangat berbahaya untuk ditindaklanjuti jika kekuatannya tidak kuat. Ada begitu banyak makhluk abadi di tempat kejadian, tidak mungkin semua orang berani masuk, kebanyakan dari mereka hanya menonton kegembiraan. Mereka yang berani masuk dan memiliki kekuatan akan membentuk tim, sehingga akan ada rasa peduli satu sama lain, dan faktor risiko akan jauh lebih sedikit. Bahkan jika kekuatannya tidak kuat, bahkan jika mereka ingin masuk, mereka tidak dapat menemukan siapapun untuk membentuk tim. Tidak ada yang mau membawa botol minyak yang tidak kompeten. Lu Ming, apakah kamu ingin memasuki tanah rahasia reinkarnasi? Changtian Liusa datang dan bertanya. Sejak saya menemukannya, saya secara alami harus masuk dan menjelajah. Lu Ming mengangguk. Bagaimana kalau masuk bersama kami? Kata Changtian Liusa. Oke, ya. Lu Ming mengangguk dan setuju. Di samping, banyak orang memandang Lu Ming tanpa rasa iri. Kekuatan klan surgawi tidak diragukan lagi yang terkuat. Mengikuti klan surgawi, bahayanya tentu saja jauh lebih kecil, tetapi jika Anda menemukan peluang, jangan pikirkan keuntungan apapun. Orang-orang dari klan Huangtian menatap Lu Ming, dan orang-orang dari alam semesta besar jiwa ilahi jelas memiliki permusuhan yang kuat terhadapnya. Dia adalah pilihan paling bijaksana setelah klan Changtian. Kamu benar. Bahkan jika dia ingin masuk dengan orang lain tidak akan berani memintanya. Jika dia di sisinya, dia pasti akan menjadi sasaran klan Huangtian, dan hanya klan surgawi yang berani menginginkannya. Dia. Beberapa orang berbicara secara rahasia. Di tempat kejadian, tim segera dibentuk. Beberapa lusin orang, sejumlah besar puluhan. Ada 2 tim di klan Changtian, dan setiap tim memiliki lebih dari 20 orang. Tim Lu Ming dipimpin oleh Changtian Liusa. Kepala tim lain juga sangat kuat, tentu saja, dia tidak bisa menjadi penjahat 6 pemecah, dan dia adalah master kedua setelah pemecah 6. 6 istirahat dan 5 istirahat di sini tidak mengacu pada ranah atau kekuatan tempur, tetapi hanya merujuk pada bakat. Bakat kuat, jika waktu kultivasi tidak cukup, dan kuas sosial sebelum dikultivasikan ke rumah, kekuatan tempur mungkin tidak membanjiri 5 pelaku kejahatan teratas. Tentu saja, Changtian Liusa telah berlatih cukup lama untuk sepenuhnya mengubah bakatnya menjadi kekuatan tempur, dia sangat kuat dan berdiri di puncak level yang sama. Dalam 6 kesengsaraan kuasa immortal, hampir tidak ada lawan. Setelah menunggu beberapa waktu lagi, tim kuasa abadi akhirnya tidak bisa menahannya, dan bergegas ke tanah rahasia reinkarnasi terlebih dahulu. Gerakan seluruh tubuh. Tim lain, melihat seseorang bergegas masuk, mau tidak mau bergegas ke tanah rahasia samsara satu demi satu. Pergi. Changtian Liusa memberikan minuman ringan, dan dengan lebih dari 20 orang, dia juga bergegas ke tempat rahasia reinkarnasi. Lu Ming mengikuti. Ketika mereka bergegas ke kekosongan lain, seolah-olah mereka telah memasuki lorong spasial, bergegas maju dengan cepat, dan dalam sekejap mata, mereka melintasi jarak yang tak terbatas. Pada saat berikutnya, mereka mendarat di dekat tumpukan sampah, dan di depan mereka adalah hamparan pegunungan yang luas. Pegunungan ini sangat besar, megah, dan tak terbatas, dengan banyak pohon aneh kuno yang tumbuh. Napas kuno yang dekaden mengalir ke wajah. Hah! Mata Lu Ming bergerak begitu dia masuk. Ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Itu adalah sebuah buku, tersembunyi di dalam cincin penyimpanan, dan itu benar-benar bersinar sedikit saat ini, memancarkan jejak panas yang membakar. Ini sebenarnya buku ini. Apakah ini terkait dengan medan perang tingkat peri? Lu Ming merasa sangat terkejut dan tenggelam ke dalam cincin penyimpanan. Sebuah volume buku, tidak terlalu besar, dengan lebih dari selusin halaman, diperoleh oleh Lu Ming dari gua di bawah gunung di Gua Zixiao. Dia tidak tahu kata-kata di atas, dia awalnya mengira itu adalah kata kuno dari benua primordial era terakhir, tetapi dia kemudian menunjukkannya kepada singa dan yang lainnya, tetapi dia juga tidak mengetahuinya. Setelah meninggalkan alam semesta prasejarah, Lu Ming belajar banyak kata dari alam semesta yang berbeda, tetapi dia tidak tahu kata-kata dalam buku ini. Setelah waktu yang lama, itu tidak akan menjadi apa-apa, Lu Ming telah dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan, hampir terlupakan. Tanpa diduga, sekarang memasuki tanah rahasia reinkarnasi ini, ada kelainan. Apakah buku ini terkait dengan tanah rahasia reinkarnasi? Apakah itu Master Zixiao Dongtian, diperoleh dari tanah rahasia reinkarnasi? Lu Ming memperhatikan dengan cermat, dan kata-kata di buku itu berkilauan, dengan perasaan terbang keluar dari udara. Pergi. Pada saat ini, Changtian Liusa memberikan minuman ringan, dan memimpin dan terbang menuju kedalaman pegunungan. Lu Ming hanya bisa tetap penasaran dan mengikuti. Sekitar, tim lain juga bergegas ke pegunungan dan menghilang ke pegunungan tak terbatas.
Kesadaran spiritual Luming menyebar, dan dia mengamati pegunungan di sekitarnya. Gunung-gunung sunyi, meskipun ada pohon aneh yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada makhluk hidup, dan ada keheningan yang mati. Tidak ada angin, tidak ada serangga, tidak ada suara. Tetapi Cantian Liusa dan yang lainnya tidak berani gegabah dan selalu waspada. Untungnya, mereka telah bepergian selama beberapa jam tanpa menghadapi bahaya apapun, tetapi mereka belum mendapatkan apapun. Di hutan, saya tidak melihat obat ajaib atau obat kuasisian. Tetapi pada saat ini, Luming tiba-tiba merasakan sakit kesemutan di kulitnya, berdiri terbalik di seluruh tubuhnya, dan hawa dingin di hatinya. Bahaya mendekat dengan cepat. Bahaya, formasi. Perasaan spiritual Cantian Liusa juga sangat mencengangkan, tidak kalah dengan Luming sedikit pun, dan dia segera berteriak. Di tempat kejadian, lebih dari 20 orang dari klan surgawi segera siap untuk bertempur, dan bahkan 2 formasi total disiapkan. Kedua formasi serangan gabungan keduanya adalah formasi serangan gabungan 9 orang. Luming menghela nafas, layak berasal dari klan surgawi, 6 bencana kuasi abadi, dan masih ada 9 pemain dalam formasi serangan gabungan, yang benar-benar luar biasa. 2 formasi pertempuran memakan waktu 18 orang, hanya 5 orang yang tidak berpartisipasi dalam formasi. Kelima orang ini semuanya sangat kuat. Di antara mereka adalah Luming dan Cantian Liusa, dan 3 lainnya juga Master Top. Selanjutnya, hati-hati. Luming mengingatkan. Ledakan. Tiba-tiba, tanah meledak, dan makhluk besar bergegas keluar. Makhluk ini sudah dewasa, tetapi terlihat sangat mengerikan. Taring berwajah biru, dahi bersandar pada tanduk spiral yang melengkung ke atas. Dia ditutupi dengan sisik, dan jari-jarinya setajam pisau. Selain itu, ini adalah sejenis gas abu-abu yang menembus tubuhnya, dan matanya penuh dengan gas ganas dan ganas. 5380. Mengaum. Makhluk itu meraung, dan cakarnya yang tajam meraih Luming dan yang lainnya. Luming bahkan tidak memikirkannya, dan meledak dengan seluruh kekuatannya, dan melesat keluar. Pada saat yang sama, Cantian Liusa, serta 3 master lainnya, juga menembak. 5 serangan bertabrakan dengan cakar tajam makhluk ini. Bum 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 bum. Dengan raungan keras yang bergetar selama 9 hari, Luming merasakan gelombang kekuatan yang sangat hebat, dan sosoknya tidak bisa tidak mundur. 3 tuan lainnya dari klan Cantian juga mundur ke belakang, hanya Cantian Liusa yang tidak bergerak. Sungguh kekuatan yang kuat. Luming terkejut diam-diam. Kekuatan makhluk ini sangat kuat, jauh melebihi tubuh tunggal Luming saat ini. Dari perspektif nafasnya, makhluk ini setara dengan Seven Tribulation Kuaso Immortal, tetapi dalam hal kekuatan, itu jauh melebihi Seven Tribulation Kuaso Immortal. Dengan kekuatan Luming saat ini, rata-rata Seven Tribulations Kuaso Immortal bukanlah lawannya sama sekali. Tapi barusan, ketika dia bergabung dengan Cantian Liusa dan yang lainnya, mereka semua ditolak, yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan serangan makhluk ini. Orang reinkarnasi yang jatuh setara dengan 7 bencana kuasi abadi, hati-hati. Cantian Liusa mengingatkan bahwa pada saat yang sama pedang perang terhunus, cahaya pedang melonjak, dan dia membunuh makhluk itu. Luming melangkah maju dan menembak lagi dengan 3 master lainnya. Ketika Luming dan yang lainnya bergerak, formasi serangan gabungan 2 klan Cantian mulai beroperasi, berubah menjadi 2 lampu pedang yang menakjubkan, menebas ke arah makhluk itu. Mengaum. Makhluk itu meraung, sangat ganas, dan bergegas menuju Luming dan yang lainnya terlepas dari lukanya. Di cakar yang tajam, ada lapisan kabut abu-abu, dan mereka dengan marah meraihnya. Luming, jangan tergores oleh orang yang jatuh dari reinkarnasi. Kabut adalah racun reinkarnasi. Begitu masuk ke dalam tubuh, tidak ada solusi. Suara Cantian Liusa terdengar di telinga Luming. Hati Luming bergetar. Racun reinkarnasi. Merasa tidak berdaya. Luming tidak berani gegabah, tubuh masa lalu dan tubuh masa depan di tubuhnya sudah siap, dan setiap kali dia menghadapi bahaya, dia selalu siap untuk mengambil tindakan. Namun, dengan master besar Cantian Liusa, jelas tidak perlu khawatir. Chan Liu Liusa, sangat kuat, meledak dengan seluruh kekuatannya, tidak lebih lemah dari samsara yang jatuh. Selain itu, Luming dan yang lainnya dan 2 formasi menyerang tim benar-benar saling menekan. Engah. Cahaya pedang Liusa dari langit menembus kabut abu-abu di permukaan reinkarnasi yang jatuh, menebas permukaan reinkarnasi yang jatuh, dan secara langsung melihat luka besar di tubuh reinkarnasi yang jatuh. Namun, daging dan darah orang yang jatuh dalam reinkarnasi menggeliat dengan cepat, dan yang menakutkan adalah lengan baru tumbuh dari lukanya. 2 lengan asli menjadi 3. Monster macam apa ini? Luka itu benar-benar bisa menumbuhkan lengan. Mengaum.
Reinkarnasi yang jatuh menjadi lebih ganas dan menyerang Luming dengan panik. Tekan dia dengan seni surgawi. Chang Tianliusa minum dengan lembut, dan lautan kosmik yang muncul di atas kepalanya. Laut alam semesta matahari Liusa di langit memiliki diameter 1000 meter yang menakjubkan. Anda tahu, Chang Tianquan dan yang lainnya yang Luming temui sebelumnya menggunakan teknik surgawi, dan laut semesta yang hanya berdiameter beberapa puluh meter. Perbedaannya terlalu besar. Tentu saja, ini juga terkait dengan basis kultivasi. Pada saat itu, mata air Chang Tian hanya 3 bencana kuasi abadi, sedangkan Chang Tianliusa sudah 6 bencana kuasi abadi. Semakin tinggi basis kultivasi, semakin baik pemahaman seni surgawi, dan area laut semesta yang ditampilkan secara alami akan lebih besar. Yang lain juga menggunakan teknik surgawi satu demi satu, diameter laut alam semesta yang setidaknya 50 meter, dan yang lebih besar ratusan meter. 22 lautan semesta yang saling tumpang tindih, menekan jatuhnya samsara. Tubuh samsara yang jatuh bergetar hebat, seolah-olah di bawah tekanan luar biasa, dan daging mulai berputar dan berubah bentuk, dan ledakan berlanjut di permukaan tubuh, seolah-olah akan meledak. Chang Tianliusa memotong pedang dengan seluruh kekuatannya, dan cahaya pedang yang tajam segera memotong kepala samsara yang jatuh. Namun demikian, samsara yang jatuh belum mati, dan leher dan kepala yang patah terus berputar, seolah-olah sesuatu yang baru akan tumbuh. Tembak dengan seluruh kekuatanmu dan musnahkan tubuh fisiknya. Chang Tianliusa berteriak, dan pada saat yang sama memotong cahaya pedang yang cemerlang. Cahaya pedang itu seperti cakram gerindra, terus-menerus diaduk, menghancurkan tubuh samsara yang jatuh. Serangan orang lain terus jatuh, dan segera, tubuh dan jiwa orang yang jatuh dalam reinkarnasi semuanya hancur dan menghilang. Hanya ada nafas abu-abu yang mengembara di udara seperti ular beberapa kali, lalu pergi ke bawah tanah dan menghilang. Fiu. Orang-orang dari klan surgawi menarik napas panjang. Secara umum, reinkarnasi orang yang jatuh yang setara dengan 7 kesengsaraan kuasi abadi, semua abadi sejati akan dengan mudah menyingkirkannya. Tampaknya yang satu ini adalah ikan yang lolos dari jaring. Kata Chang Tianliusa. Reinkarnasi jatuh, apa sebenarnya itu? Lu Ming bertanya. Kekuatan reinkarnasi orang yang jatuh ini terlalu luar biasa. Untungnya, mereka menemukannya. Jika orang-orang dari alam semesta lain menemukannya, hampir akan ada jalan buntu, dan tidak mungkin untuk menghadapinya. Sulit untuk mengatakannya, tidak ada yang tahu. Hati-hati. Begitu Chang Tianliusa hendak menjelaskan, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berteriak. Tapi sudah terlambat. Dalam kehampaan, bayangan abu-abu melintas, bergegas menuju salah satu klan surgawi. Karena mereka telah membunuh samsara yang jatuh, orang-orang dari klan surgawi telah melonggarkan kewaspadaan mereka, formasi serangan gabungan juga diangkat, dan tidak ada pengaturan lebih lanjut yang dibuat. Tiba-tiba menghadapi serangan pada saat ini, dan tidak ada waktu untuk membentuk formasi serangan gabungan, orang-orang dari suku Chang Tian hampir tidak bisa melawan. Engah. Satu lengan terbang keluar, darah berceceran di mana-mana. Tuan klan surgawi dipotong lengannya dan tubuhnya mundur dengan keras. Pada saat ini semua orang melihat penampilan penyerang menyelinap. Itu adalah makhluk yang tingginya setengah meter dan seperti cacing. Makhluk ini, jelas-jelas dewasa, memiliki 6 kaki dan sepasang lengan bawah, seperti bilah, mirip dengan cakar depan belalang sembah. Kepalanya runcing, seperti kepala serangga. Membunuh. Chang Tianliusa berteriak dengan marah, dan yang universesi menekan makhluk itu. Ledakan. Makhluk ini gemetar bola-balik lagi dan lagi. Jelas, ini adalah makhluk, dan juga orang yang jatuh dalam reinkarnasi, tetapi jauh lebih lemah dari yang sebelumnya, dan itu tidak dapat menghentikan surga Liusa sama sekali. Yang lain juga bereaksi dan menembak bersama. Satu putaran lunyang universesi menekan samsara valen kedua. Segera, tubuh samsara valen kedua pecah dan menghilang menjadi abu. Masih ada seutas racun reinkarnasi yang berada di bawah tanah dan menghilang. Periksa dengan cermat untuk melihat apakah ada reinkarnasi yang jatuh. Chang Tianliusa memberi perintah, dan indera spiritual semua orang memindai ke segala arah dan mencari dengan cermat, tetapi mereka tidak menemukan samsara lain yang jatuh, dan semua orang merasa lega. Kemudian, mata semua orang beralih ke penguasa klan surga yang lengannya dipotong. Orang ini tampaknya berusia 30-an, dia tidak terlalu tua, dan dia dianggap sebagai pria dewasa, tetapi pada saat ini, wajahnya sangat pucat, tanpa jejak darah. Apakah aku kehabisan bantuan? Klan Chang Tian setengah baya bertanya, suaranya sedikit bergetar. Kamu melakukan yang terbaik untuk melihat apakah kamu bisa memaksakan racun reinkarnasi. Kata Chang Tianliusa. 5381. Pria parubaya dari suku Chang Tian dengan cepat duduk bersila, sekarat.
Dapat dilihat bahwa ada gumpalan kabut abu-abu di lengannya yang terputus, yang merupakan racun reinkarnasi, seperti serangga kecil, yang dengan liar menggali ke dalam daging dan darah pria parubaya dari klan surgawi. Segera, tubuh klan Chantian setengah baya gemetar semakin parah, wajahnya terdistorsi dan cacat, dan ada raungan rendah di tenggorokannya. Ah, aku tidak tahan lagi, bunuh aku, bunuh aku. Pria dari klan surga meraung. Namun, sisa klan surgawi menunjukkan ekspresi yang tak tertahankan, dan tidak ada yang mengambil tindakan untuk sementara waktu. Ini adalah rekan mereka, yang baru saja bertarung berdampingan, sangat mudah bagi mereka untuk mengangkat pisau daging saat ini. Setelah ragu-ragu seperti ini, pria parubaya dari klan surgawi itu benar-benar gila, dia tiba-tiba bangkit, wajahnya terdistorsi, dan tonjolan menonjol di kepalanya, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Kemudian, tubuhnya sama, terus-menerus menggeliat, dan beberapa lengan tiba-tiba tumbuh, dan kemudian beberapa tentakel seperti gurita tumbuh, dan bahkan kepala kedua tumbuh di bahunya. Pada saat ini, parubaya klan Chantian telah benar-benar kehilangan bentuk manusianya dan berubah menjadi makhluk tak dikenal yang menakutkan. Telah benar-benar menjadi monster yang tidak manusiawi, dan perubahan berbahaya terus berlanjut. Menembak. Pada saat ini, Chantian Liusa akhirnya memberi perintah, dan secara pribadi mengambil tindakan, mengorbankan laut alam semesta yang menekan usia utama klan Chantian. Yang lain juga menembak bersama, monster berubah menjadi pria parubaya dari klan surgawi meraung dan melawan, tetapi mereka dibombardir dan dibunuh pada akhirnya. Samsara Valen, begitukah? Lu Ming bertanya. Tidak, kita terperangkap dalam racun reinkarnasi, kita akan mengalami perubahan abnormal, tetapi bagaimanapun juga, kita tidak akan hidup lama, dan kita akan segera mati, sementara reinkarnasi yang jatuh dapat hidup selamanya. Chantian Liusa menggelengkan kepalanya dan berkata, apa sih orang yang jatuh samsara itu? Apa itu racun samsara? Lu Ming terus bertanya. Ayo pergi dari sini dulu dan bicara sambil jalan, kata Chantian Liusa. Semua orang pergi dari sini, dan Chantian Liusa juga menjelaskan kepada Lu Ming di jalan. Racun reinkarnasi memiliki karakteristik yang mirip dengan zat reinkarnasi, tetapi tidak dapat membuat orang bereinkarnasi. Ini lebih seperti jenis yang sangat beracun. Setelah terkontaminasi dengan jejak, makhluk alam semesta akan berubah dan jatuh. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Anda juga telah melihat bahwa bahkan orang-orang dari klan surgawi tidak dapat menolaknya. Chantian Liusa menghela nafas, dan melanjutkan, adapun reinkarnasi yang jatuh, tidak ada yang bisa mengatakannya dengan jelas. Banyak orang berspekulasi bahwa makhluk-makhluk di medan perang tingkat keabadian terkontaminasi dengan zat beracun reinkarnasi, dan mereka telah bertahan hidup di dunia ini sejak zaman dahulu. Ada semua tingkat samsara yang jatuh, tidak hanya tingkat kuasi abadi, tetapi juga tingkat abadi sejati, dan bahkan tingkat raja abadi. Orang yang jatuh dari tingkat keabadian sejati akan dibersihkan oleh keabadian sejati. Kami tidak perlu khawatir. Lu Ming bermeditasi. Secara umum, ada dua zat di tanah rahasia reinkarnasi. Salah satunya adalah zat reinkarnasi. Reinkarnasi adalah harta langka yang diinginkan semua orang. Yang lainnya adalah racun reinkarnasi, yang akan membunuh Anda jika Anda menyentuhnya. Namun, reinkarnasi jatuh tingkat kuasi langit di sini tampaknya tidak memiliki bencana surgawi dan dapat bertahan selamanya. Selanjutnya, mereka beruntung dan tidak menemui samsara yang jatuh. Faktanya, tidak banyak samsara yang jatuh di tanah rahasia samsara, ditambah hanyut oleh keabadian sejati di depannya, tidak mudah untuk bertemu dengan mereka. Ketika mereka secara bertahap menembus rahasia reinkarnasi, mereka akhirnya menuai panen dan memperoleh beberapa obat kuasi abadi. Di tempat rahasia reinkarnasi, energinya sangat melimpah, dan obat kuasi abadi lahir, yang terlalu normal. Saya belum pernah menemukannya sebelumnya, hanya karena saya berada di pinggiran. Napas yang kuat, apakah ada medan perang untuk makhluk abadi sejati? Seorang master klan surgawi berkata dengan suara yang dalam, melihat ke depan. Lu Ming dan yang lainnya juga memperhatikan dengan seksama. Di depan, ada sejumlah besar puncak, tetapi sebagian besar puncak ini hancur, dan salah satu puncak terbesar terbelah dua. Tidak ada seorang pun di sana, tetapi mereka dapat merasakan tekanan yang mengerikan dari jarak jauh. Seharusnya pertempuran sengit yang terjadi di sini dari surga nyata sebelumnya, dan aku bisa merasakan beberapa aura surgawi nyata yang berbeda, bertarung satu sama lain, kata Chantian Liusa. Kalau begitu, seharusnya ada beberapa harta di sana, jika tidak maka tidak akan menyebabkan beberapa makhluk abadi saling bertarung. Seorang pemuda dari klan surgawi. Mata semua orang menyala. Harta karun yang dapat mengarah pada pertempuran abadi yang sebenarnya bukanlah hal yang kecil.
Meskipun perang telah berakhir dan keabadian sejati telah pergi, tidak ada jaminan bahwa akan ada harta lain yang tersisa, bahkan jika keabadian sejati meremehkannya, itu juga tak ternilai bagi kuasa abadi. Semua orang tergerak, dan mereka berencana untuk melihatnya. Keabadian sejati telah pergi, tetapi medan perang tertinggal. Dengan kekuatan mereka, hati-hati, itu akan baik-baik saja. Mereka dengan cepat bergerak maju dan memasuki medan perang yang ditinggalkan oleh makhluk abadi sejati. Tidak lama setelah mereka pergi, sekelompok orang muncul di dekatnya. Roh-roh ini menghirup dingin dan jelas merupakan makhluk dari dunia Yin. Di antara mereka, ada lebih dari selusin tuan dari suku Huangtian, tetapi Huangtian Xiangming tidak ada di antara mereka. Ini adalah kelompok lain dari suku Huangtian. Selain klan Huangtian, ada lusinan orang di alam semesta lain di dunia bawah, yang semuanya adalah penguasa alam semesta yang kuat, seperti alam semesta Hunsu peringkat kedua, dan alam semesta Bigan peringkat ketiga. Orang-orang Dianjian telah memasuki medan perang yang ditinggalkan oleh para abadi sejati di sana. Apakah kamu ingin mengambil tindakan? Seorang master dari klan Huangtian. Sulit, ada Tian-Tian Liusa di dalamnya, tetapi penjahat yang melanggar 6. Di antara kita, tidak ada yang menjadi lawannya. Pemuda lain dari suku Huangtian. Ini sederhana. Salah satu abadi sejati dalam pertempuran ini sebelumnya adalah paman klan saya. Dia telah meninggalkan niat pedang yang mengerikan di sini. Saya dapat menggunakan darah saya sendiri untuk mengomunikasikan maksud pedang ini dan bahkan mengendalikannya. Niat pedang ini cukup untuk berurusan dengan langit Liusa, bahkan jika kita kalah, kita bisa mundur dengan tenang. Seorang pemuda dari sisi lain alam semesta. Orang ini adalah penjahat top di alam semesta. Meskipun tidak sebagus Sue Bian, nilainya lebih dari Sue Senzang. Oke, kamu benar-benar dapat mengendalikan niat pedang abadi yang sebenarnya. Itu bagus. Mari kita ikuti dan lakukan gerakan rahasia. Jika kita dapat menghancurkan ras surgawi ini, itu akan menjadi kontribusi yang besar. Seorang penjahat dari klan Huangtian sedikit bersemangat. Mereka mengikuti dengan tenang dan memasuki medan perang yang ditinggalkan oleh keabadian sejati. Jelas, tidak lama setelah berakhirnya True Immortal War, area ini masih penuh dengan kekuatan destruktif, dan berbagai sinar matahari terjerat satu sama lain, membuat area ini terlihat kabur, secara serius mempengaruhi garis pandang, dan bahkan mempengaruhi pengertian rohani. Ketika kesadaran spiritual memancar, ia terhalang atau terputus. Luming dan yang lainnya berjalan dengan hati-hati. Pada saat ini, Luming merasa bahwa buku di cincin penyimpanan lebih bersinar, dan kata-kata aneh di atasnya bersinar, dan seluruh buku tampak terbang ke arah tertentu. Jika bukan karena kendali Luming, dan di ring penyimpanan, buklet ini akan benar-benar terbang ke suatu tempat. Apakah ada yang menarik dari buku ini? Apakah ada kesempatan? Luming sangat ingin tahu, dan ingin mengikuti arah buklet untuk melihatnya. Tetapi sekarang mengikuti orang-orang dari klan surgawi, tidak mudah untuk pergi. Jika dia mengatakan bahwa ada sesuatu untuk ditinggalkan sendiri, itu akan terlalu tiba-tiba. Adapun orang-orang yang memberitahu buklet itu kepada klan surgawi, itu tidak mungkin. Sejak lelaki tua Sanwu menyuruhnya untuk memperhatikan klan Changtian, Luming terus mengawasinya. Alasan apa yang harus saya tinggalkan? Luming berpikir diam-diam. 5382. Daerah ini sangat besar. Perang surgawi nyata digital, ruang lingkupnya benar-benar terlalu luas, mereka berjalan masuk, seolah-olah ke lautan luas. Setelah berjalan beberapa saat, saya tiba-tiba mencium aroma yang sangat harum. Sepertinya itu bau obat. Mereka disegarkan. Apakah ada obat peri di sini? Kalau tidak, mengapa makhluk surgawi sejati harus bertarung satu sama lain? Jika itu adalah obat abadi, bahkan jika itu meninggalkan akar daun, itu sangat berharga. Mereka mengikuti bau obat dan menuju ke satu arah. Di sini kecepatannya benar-benar tidak bisa dinaikkan, mereka berjalan beberapa jam sebelum sampai di tempat tujuan. Sepotong tanah susu menyambut mereka. Dapat dilihat bahwa tanah putih susu ini memiliki lubang dan cekungan, dan sebagian besar tanah telah digali. Masih ada sebagian kecil yang tersisa, serta beberapa obat kuasi abadi. Tanah seperti ini. Mata semua orang bersinar. Meskipun tidak banyak yang tersisa, fluktuasi energi yang menakjubkan di dalam tanah masih sangat kuat. Di sini, obat peri sejati pasti dibiarkan, disertai dengan beberapa obat kuasi peri. Tanah semacam ini bukanlah hal yang kecil. Seorang pria muda dari ras surgawi memiliki mata yang berapi-api. Tak perlu dikatakan, orang lain juga tahu bahwa tanah semacam ini sangat berharga. Berapa nilai tanah yang dapat memelihara obat peri yang sebenarnya? Jika Anda bisa mendapatkan beberapa dan menanam obat kuasi abadi Anda sendiri, itu tidak hanya akan meningkatkan kekuatan obat kuasi abadi, tetapi juga memungkinkan obat kuasi abadi berkembang.
Gali semua tanahnya dulu, dan bagikan nanti. Chang Tian Liusa memerintahkan. Tepat ketika semua orang akan melakukannya, Luming dan Chang Tian Liusa merasa bahwa krisis yang kuat sedang mendekat. Hati-hati, ini berbahaya. Minuman Chang Tian Liusa Jiao. Saat berikutnya, di kekosongan sekitarnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan kemudian menebas ke arah mereka. Itu niat pedang peri sejati, ada apa? Kulit orang-orang dari klan surgawi berubah secara drastis. Mereka bisa merasakan bahwa lampu pedang ini adalah niat pedang abadi sejati yang mengisi kekosongan, yang tersisa setelah perang abadi sejati. Itu kacau sebelumnya, membanjiri antara langit dan bumi tanpa tujuan, dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang dan membunuh mereka sama sekali. Tapi sekarang, niat pedang ini jelas menyerang mereka dengan suatu tujuan. Seseorang memanipulasi niat pisau ini, hati-hati. Chang Tian Liusa berteriak, cahaya pedang melonjak, dan menebas untuk menahan niat pedang ini. Yang lain juga melawan. Tapi niat pedang ini sangat kuat, dan ada terlalu banyak poin kunci. Pesona terkuat tidak apa-apa, dan yang lebih lemah segera terluka, dan tubuhnya dipotong dengan luka pisau. Mereka yang lebih lemah hanya bisa membentuk serangan gabungan untuk melawan. Karena satu orang telah jatuh sebelumnya, hanya formasi serangan gabungan 9 orang dan formasi serangan gabungan 8 orang yang dapat diatur. Setelah mengerahkan formasi serangan gabungan, itu benar-benar meningkat pesat dan memblokirnya untuk sementara. Gali negeri dongeng dan segera pergi. Chang Tian Liusa berteriak. Luming mengayunkan tombaknya, menyapu pasukan dan melawan tombak. 5 atau 6 balok pedang diterbangkan olehnya, tetapi lengannya mati rasa, dan darahnya mendidih. Ini adalah niat pedang peri sejati, bahkan jika itu tersisa, kacau, berserakan, kekuatannya luar biasa. Kuncinya adalah terlalu banyak, tidak ada habisnya. Setelah menolak beberapa cahaya bilah, Luming memisahkan pikirannya dan memadatkan tangan besar yang dibentuk oleh kekuatan sumber aslinya. Ketika dia meraih tanah putih susu, dia mengambil sejumlah besar tanah dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian ada beberapa cahaya pedang yang menyerang, dan dia hanya bisa menahannya dengan seluruh kekuatannya. Setelah memblokir, dia mengambil banyak waktu untuk mengambil banyak tanah dan menyimpannya. Dengan cara ini, Luming meraih 5 potong tanah bola balik. Melihat bahwa tanah akan digali, mereka memutuskan untuk pergi dari sini. Bergegas keluar. Chang Tian Liusa memimpin dan bergegas ke satu arah, diikuti oleh yang lain. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka bergegas, niat pisau di sekitar mereka tampaknya tidak ada habisnya, terus-menerus memotong. Kita tidak bisa bertahan lagi. Suara-suara cemas terdengar dalam formasi serangan gabungan. Menyebarkan formasi serangan gabungan sangat mahal dan tidak bisa bertahan lama. Setelah perlawanan tadi, 2 formasi serangan gabungan memiliki kecenderungan untuk kelelahan. Saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Sekarang, kita hanya bisa menghilangkan bahaya jika kita menemukan orang yang mengendalikan niat pedang, dan kemudian membunuh lawan. Luming berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, kami menyebar, dan satu orang menyelidiki satu arah dan menemukan satu sama lain sesegera mungkin. Chang Tian Liusa memerintahkan. Chang Tian Liusa, Luming dan 5 lainnya kuat dalam kekuatan tempur, tetapi mereka sementara bisa menahan niat pedang dan bergegas ke 5 arah, sementara 2 formasi serangan gabungan juga bergegas ke satu arah. Namun, energi di daerah ini kacau, sinar matahari menembus, dan penglihatan dan indera spiritual sangat terhambat. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk menemukan orang dalam kegelapan. Mereka mencari untuk sementara waktu dan tidak menemukan apapun. Menabrak. Pada saat ini, salah satu serangan gabungan runtuh. Itu adalah formasi serangan gabungan 8 orang, yang telah menghabiskan tenaga, yang membuat formasi serangan gabungan tidak stabil dan sulit dipertahankan. Orang-orang yang membentuk formasi serangan bersama ini secara alami tidak akan terlalu kuat, dan mereka jauh lebih rendah daripada 5 Luming. Tiba-tiba, sejumlah besar niat pisau bergegas menuju 8 orang. Ah! Dengan teriakan, salah satu dari mereka dipotong menjadi puluhan bagian oleh lebih dari selusin niat pedang, dan akar dan jiwanya tidak melarikan diri dan dimusnahkan oleh niat pedang. Orang-orang dalam kegelapan, berani membunuh orang-orangku dari klan surgawi. Tidak peduli siapa kamu, jika aku tahu, aku akan membiarkanmu membayar hidupmu. Langit menjerit Liusa dan bergegas menyelamatkan. Tetapi ketika Chang Tian Liusa tiba, 2 lagi dipenggal. Apakah itu Chang Tian Liusa atau orang lain? Wajah mereka sangat jelek, dan niat pisau di sekitar mereka tidak ada habisnya. Kali ini, bahkan jika mereka dapat bergegas keluar, mereka mungkin akan menderita kerugian besar. Apalagi area-area ini sangat besar, dan mereka sudah relatif dalam, jauh dari tepi, tidak mudah untuk keluar. Pada saat itu, bahkan Chang Tian Liusa mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
Apakah semuanya akan mati di sini kali ini? Banyak orang dari klan surgawi memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Gadis Liusa, kita telah berkumpul bersama, bergegas ke satu arah, mungkin kita dapat menemukan orang yang mengendalikan pedang. Lu Ming berbicara dengan Chang Tian Liusa. Terus ke satu arah. Tidak buruk. Chang Tian Liusa sangat cerdas, dan segera mengerti apa yang dimaksud Lu Ming. Orang yang mengendalikan niat pedang pasti ada di sekitar, mengawasi mereka secara diam-diam. Adapun cara memantau, mereka menduga itu sebagian besar melalui niat pedang. Mereka telah bergegas ke satu arah, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah arah yang mereka buru ke depan persis dengan arah orang yang mengendalikan niat pedang. Meskipun ini tidak mungkin, itu bukan tidak mungkin. Jika ini masalahnya, selama mereka cukup cepat, mereka dapat menemukan satu sama lain dan meluncurkan serangan balik. Kedua, arah di mana orang yang memanipulasi niat pedang berada, bukan ke arah mana mereka bergegas maju, tetapi ke arah lain. Ini akan menciptakan kemungkinan. Selama pihak lain ingin membunuh mereka, dia pasti akan mengejar mereka. Setelah mengejar beberapa saat, itu akan menjadi tepat di belakang mereka. 5383. Jika orang yang mengendalikan niat pedang ingin membunuh mereka, tidak peduli dari mana asalnya, mereka pasti akan mengejar di belakang mereka. Setelah mengejar untuk jangka waktu tertentu, mereka akan berada tepat di belakang mereka. Pada saat itu, jika mereka membunuh kembali secara tiba-tiba, mereka akan dapat menemukan satu sama lain. Bergegas. Chang Tian Liusa sangat menentukan, setelah mengetahui poin ini, dia memimpin, memilih arah, dan bergegas pergi dengan cepat. Lu Ming dan tiga master top lainnya menjaga suku Chang Tian lainnya yang tidak terlalu kuat dan menyerang bersama untuk membantu mereka melawan niat pedang. Dalam sekejap mata, mereka bergegas menempuh jarak puluhan ribu meter, dan niat pisau di sekitar mereka masih tak berujung, menebas ke arah mereka. Orang-orang yang tidak berada di puncak dalam kekuatan tempur, meskipun Lu Ming dan yang lainnya membantu menahan niat pedang, mereka sudah terluka dan darah menetes di tubuh mereka. Mereka tidak berhenti, dan terus mendorong maju dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah beberapa saat, pihak lain masih belum ditemukan. Mereka tahu bahwa kebanyakan orang yang mengendalikan niat pedang tidak ke arah mereka bergegas, tetapi mereka harus mengejar mereka, karena niat pedang selalu membunuh mereka. Namun, ini bukan saatnya untuk melihat ke belakang. Mereka mulai berbelok sedikit, bergegas ke kanan depan, dan setelah beberapa saat, mereka bergegas ke kiri depan. Hal ini untuk mencegah lawan mengejar mereka secara paralel di awal, setelah memutar arah beberapa kali, jika lawan masih mengejar mereka, itu harus di belakang mereka. Jika tidak, mereka akan dijauhkan atau bahkan diusir. Dan klan surgawi juga membayar harga yang mahal. 3 orang lagi tewas. Memasuki medan perang yang ditinggalkan oleh keabadian sejati ini, 6 orang dari klan Chang Tian telah jatuh. 66 abadi kuasi bencana, ini adalah kerugian yang relatif besar untuk jumlah klan surgawi yang relatif kecil. Bahkan beberapa penjahat top yang mempesona terluka di tubuh mereka. Lu Ming juga terluka, ada 2 luka tusukan di tubuhnya. Hanya di tubuhnya saat ini, dan hanya setengah langkah 6 bencana, kekuatan tempurnya tidak sebaik 3 penjahat top lainnya dari klan Chang Tian, dan itu adalah bahkan lebih berbeda dari Chang Tian Liusa. Hebat, cedera tidak bisa dihindari. Niat membunuh di mata Liusa menjadi semakin intens. Hah. Pada saat ini, Chang Tian Liusa tiba-tiba berubah arah dan bergegas ke belakang. Tubuhnya dan prajurit kuasa celestial menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, menghancurkan niat pisau, dan kecepatannya sangat cepat. Aku bersamamu. Lu Ming mengirim suara ke Chang Tian Liusa, dan bergegas melewati Chang Tian Liusa. Akibatnya, dia berpikir bahwa Chang Tian Liusa mungkin tidak dapat menanganinya sendiri. Kedua, dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi dari sini sendirian, dan mengikuti panduan buku untuk memenuhi peluangnya. Tidak mudah untuk keluar dari orang-orang yang mengikuti klan surgawi. Hah, niat pedang semuanya diarahkan pada Chang Tian Liusa. Mata Lu Ming berbinar dan dia tidak terkejut tapi senang. Ini membuktikan bahwa orang yang mengendalikan niat pedang harus berada di belakang mereka, tepat di arah ini, jadi ketika dia melihat Chang Tian Liusa bergegas, dia sedikit panik dan mengendalikan niat pedang untuk menembak Chang Tian Liusa dengan seluruh kekuatannya. Mau blokir aku, istirahat. Langit Liusa meraung, dan rambut emasnya terbang. Kekuatan asli tubuhnya mengalir, memancarkan aura tertinggi. Itu adalah napas seperti peri nyata. Dapat dilihat bahwa dalam kekuatan asli yang mengalir di permukaan tubuh Chang Tian Liusa, ada garis-garis kecil yang bersinar, dan aura tertinggi dipancarkan dari garis ini, membiarkan kekuatan asli Chang Tian Liusa, itu menjadi sangat menakutkan.
Pedang perang kuasa celestial Changtian Liusa padat dengan sumber kekuatan ini, dan satu pedang dapat menyerang beberapa pedang ke udara. Meskipun hanya kekuatan sumber teratas, kekuatannya jauh lebih kuat daripada kekuatan sumber teratas lainnya. Ikuti kekuatan asalnya yang abadi. Apakah ini alasan untuk 6 istirahat? Sebuah pikiran melintas di benak Lu Ming. 6 penjahat yang rusak, tidak ada seorang pun di alam semesta lain yang pernah mencapainya, hanya klan surga yang telah mencapainya. Lu Ming tidak percaya bahwa sejak tahun-tahun tak berujung, orang lain di alam semesta, dalam hal bakat, tidak memiliki bakat yang sebanding dengan 6 penjahat jahat dari klan surgawi. Ini tidak mungkin. Belum lagi, hanya berbicara tentang 3 raja umat manusia, kecuali untuk beberapa hal bawaan, hal-hal lain seperti kecerdasan, pikiran, kemauan keras, kesadaran bertarung, tidak bisakah mereka dibandingkan dengan 6 kejahatan ras surgawi? Tapi mengapa sulit bagi orang lain untuk mencapai istirahat ke-6? Sebagian besar itu ada hubungannya dengan sesuatu yang melekat pada klan surga. Mungkin teksturnya seperti ini. Mungkin, di klan surgawi, hanya mereka yang memiliki pola seperti ini dalam kekuatan sumber aslinya yang dapat mencapai 6 istirahat, sementara yang lain tidak. Jelas, Changtian Liusa sudah bekerja mati-matian, mendorong kekuatan tempurnya ke puncak, dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu Ming mengikuti di belakang, tetapi menerima lebih sedikit perlawanan. Seseorang. Segera, Lu Ming melihat ada seseorang di depannya. Ada sekitar lusinan orang, tetapi matahari bersinar dan sulit untuk melihat penampilan spesifiknya. Tetapi orang-orang ini jelas tidak tenang, dan terus mundur. Mau pergi, serahkan semuanya padaku. Changtian Liusa penuh dengan niat membunuh dan terus bergegas ke depan. Cepat dan hentikan dia, kekuatan tempur 6 penjahat iblis lebih kuat dari yang kukira. Pada saat ini, wajah Tian Jiao dari sisi lain alam semesta sangat serius. Saya awalnya berpikir bahwa mengendalikan niat pedang ini sudah cukup untuk membunuh Changtian Liusa, tetapi saya tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Changtian Liusa begitu menakutkan sehingga niat pedang tidak bisa menghentikannya. Jika Changtian Liusa tidak menemukannya, tidak apa-apa, dia bisa mengendalikan niat pedang, dan menyerang dari jauh, dan cepat atau lambat dia akan memakan Changtian Liusa sampai mati. Tapi sekarang mereka semua telah ditemukan, tidak ada waktu seperti itu. Apa yang panik, Six Break tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Changtian Liusa putus asa sekarang, konsumsinya pasti sangat besar, upaya bersama dari beberapa dari kita, dan manipulasi niat pedangmu, sudah cukup untuk membunuhnya. Seorang iblis dari klan Huangtian berkata dengan tenang. Di antara klan Huangtian di tempat kejadian, meskipun tidak ada 6 pelaku kejahatan yang melanggar, ada beberapa yang melanggar 5 besar kedua setelah 6 yang melanggar. Berjuang sendirian, mereka secara alami jauh dari lawan Changtian Liusa. Tapi Changtian Liusa telah menghabiskan banyak waktu untuk menahan niat pedang, dan pada saat ini, dia bergegas mati-matian dan mengkonsumsi lebih banyak lagi. Beberapa dari mereka bekerja sama, dan dengan bantuan pedang, mereka dengan percaya diri menangani Changtian Liusa. Mereka semua adalah penjahat paling mempesona dari klan surgawi, dan mereka sangat jelas tentang Six Breaks, dan untuk Six Breaks, mereka tidak takut pada orang-orang di alam semesta lain. Penjahat 6 pemecah, bakatnya tinggi, tetapi terutama terkonsentrasi pada pola semacam itu. Selain pola semacam itu, dalam aspek lain, itu tidak jauh lebih baik daripada pembobolan 5 besar mereka. Setelah mencapai keadaan keabadian, jarak antara istirahat ke-6 dan istirahat ke-5 akan menyempit. Menembak. Sebanyak 4 penjahat mempesona dari suku Huangtian bergegas keluar dan membunuh Liusa di langit. Ternyata itu adalah klan Huangtian, dan saya ingin bertarung melawan saya dan membunuh tanpa 6 istirahat. Changtian Liusa minum dengan dingin, dan lautan semesta yang besar ribuan meter menghantam. Namun, masing-masing dari 4 penjahat mempesona teratas dari suku Huangtian juga melemparkan laut kosmik Yin dengan diameter beberapa ratus meter, melawan laut kosmik yang dari Liusa surgawi. 5384. Kemudian 5 orang dan 5 pita bertabrakan dan mengaum. Pada saat yang sama, niat pedang tak berujung di sekitar mereka berkumpul menjadi semburan niat pedang dan bergegas menuju langit Liusa. Untuk sementara, Changtian Liusa diblokir. Tidak peduli seberapa keras pukulan Ren Changtian Liusa, akan sulit baginya untuk bergegas keluar. Jika ini terus berlanjut, itu akan memakan waktu lama dan itu akan merugikannya. Pada saat ini, Lu Ming sudah tiba di sini, dan dia melihat orang lain tidak jauh sekilas. Orang yang mengendalikan niat pedang ada di sana. Selama orang yang mengendalikan niat pedang diselesaikan, dengan kekuatan tempur langit Liusa, itu sudah cukup untuk kembali. Lu Ming berpikir, berubah menjadi cahaya tombak, dan bergegas ke sisi monster alam semesta. Kematian pengadilan. Aku akan membunuhnya.
Masih ada puluhan orang di dunia bawah. Ada hampir 10 orang di klan Huang Tian saja. Meskipun itu bukan penjahat yang sangat mempesona, itu tidak lemah. Segera ada 2 tuan dari klan Huang Tian melangkah keluar, membunuh Luming, dan memenggal kepala Luming. Ledakan. Di tubuh Luming, napasnya tiba-tiba meledak. Trinitas. Pemahaman Luming tentang Trinitas sekarang jauh melebihi pemahaman di masa lalu. Sekarang dia menampilkan Trinitas, dia tidak perlu membiarkan tubuh masa lalu dan tubuh masa depan keluar, selama dia tetap di tubuh sekarang, dia bisa menampilkan Trinitas. Apa yang Luming tunjukkan sekarang adalah Trinitas pendahuluan, integrasi dari 3 kekuatan. Adapun penggabungan tubuh dan jiwa, itu masih sangat sulit, hanya dapat menggabungkan 2 tubuh untuk waktu yang singkat, dan peningkatan kekuatan tidak sebagus perpaduan kekuatan ketiganya. Jika di masa depan, Luming dapat mengintegrasikan ketiga tubuhnya dengan jiwa dan kekuatannya, kekuatan tempurnya akan meningkat. Tetapi bahkan jika itu hanya perpaduan kekuatan, itu bukan masalah sepele, dan kekuatan tempur Luming meroket. 2 lampu tombak ditusuk, langsung mengalahkan serangan 2 master klan Huang Tian, menusuk tubuh mereka dan melenyapkan jiwa mereka. Orang-orang di dunia bawah tercengang. Tanpa diduga, Luming bisa membunuh 2 tuan dari klan Huang Tian dalam sekejap. Kedua master klan Huang Tian itu, meskipun bukan penjahat tingkat atas, tidak lemah. Ketika ditempatkan di alam semesta, mereka adalah master teratas, tak terkalahkan pada tingkat yang sama, tetapi mereka dibunuh oleh Luming. Setelah Luming membunuh 2 ras surgawi, sosoknya terus bergegas menuju makhluk di dunia bawah. Pria muda di alam semesta besar di sisi lain, wajahnya berubah drastis, dan dia bergegas menuju Luming dengan niat pedangnya. Akibatnya, niat pedang Liu Sha yang bergegas menuju langit tiba-tiba berkurang. Luming melambaikan tombaknya, menusuk niat pedang, dan dengan cepat mendekati makhluk-makhluk di dunia bawah. Cepat hentikan dia. Seorang anggota klan Huang Tian berteriak dan melancarkan serangan dengan yang lain, mencoba menghentikan Luming. Tapi Luming menghindari tubuhnya dan menghindari serangan ini dan mendekati makhluk di dunia bawah. Dia melihat sekilas salah satu anak muda, mencubit Yin Jue dengan kedua tangan, dan aura yang mirip dengan niat pedang semacam itu mengalir di sekelilingnya. Ini adalah orangnya. Luming tiba-tiba mengunci orang itu, dan cahaya tombak membunuh orang itu. Orang ini ketakutan, di mana dia berani melawan, dan mundur dengan liar. Membunuh. Luming berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaga. Beberapa orang di samping ingin menghentikan mereka, tetapi mereka diledakkan dan dibunuh oleh Luming. Yang lain ketakutan, kekuatan tempur Luming terlalu kuat, kecuali para penjahat top yang mempesona itu kembali. Jika tidak, tidak ada yang bisa menghentikan Luming, dan dia akan mati. Luming dalam bentuk listrik, dan dia dengan cepat menyusul pemuda dari sisi lain alam semesta. Pria muda itu berteriak, memanipulasi niat pedang dengan seluruh kekuatannya. Namun, tidak banyak niat pedang di sekitar, dan hanya beberapa niat pedang yang dikalahkan oleh Luming. Menabrak. Tombak itu mengenai tubuh pemuda di semesta, langsung menghancurkannya menjadi daging, dan akar serta jiwanya secara alami dilenyapkan. Mundur, mundur. Raungan ketakutan dari pelaku kejahatan klan Huang Tian datang dari kejauhan. Tanpa bantuan pedang, 4 penjahat paling mempesona dari klan Huang Tian bukan lagi lawan dari Chang Tian Liu Sha, dan mereka ingin mundur dalam ketakutan. Membunuh. Membunuh. Di kejauhan, suara Chang Tian Liu Sha, serta suara anggota klan Chang Tian lainnya, datang. Jelas, anggota klan surgawi lainnya juga membunuh mereka. Luming tahu bahwa situasi keseluruhan telah ditentukan. Di sisi dunia bawah, tidak ada yang mengendalikan niat pedang, dan ditakdirkan untuk kalah, tergantung pada berapa banyak orang yang bisa melarikan diri. Tidak perlu baginya untuk bertindak. Sosok Luming melintas, dan dia bergegas pergi diam-diam, menghilang di sini. Ambil saja kesempatan ini untuk pergi sendiri. Luming terus bergerak maju ke satu arah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bergegas keluar dari medan perang yang ditinggalkan oleh keabadian sejati. Dengan berpikir, buklet dari Zixiao Dongtian muncul di tangannya. Buku-buku meninggalkan cincin penyimpanan, cahaya lebih bersinar, dan teks di atasnya bersinar, seolah-olah akan meninggalkan buku-buku dan terbang menjauh. Sebuah kekuatan tak terlihat menarik buku-buku dan panduan lebih dalam ke tanah rahasia reinkarnasi. Pergi dan lihat. Luming tidak ragu-ragu, dan menuju ke arah kekuatan yang ditarik oleh buku itu. Jadi, saya pergi untuk waktu yang lama. Selama periode ini, tidak ada orang yang jatuh ke dalam reinkarnasi. Dapat dilihat bahwa di tanah rahasia samsara, ada juga sejumlah kecil samsara yang jatuh. Pada saat ini, Luming merasa bahwa dia sangat dekat dengan tujuan.
Karena buku-buku yang disembunyikan di cincin penyimpanan berdenyut, dan cahayanya terisi, jika tidak dikendalikan oleh Luming, itu akan terbang keluar. Ledakan. Tiba-tiba, ada raungan tumpul di depannya, seolah-olah guntur, dan seolah-olah palu berat bertiup di jantung Luming, membuat jantung Luming berdetak lebih cepat, seolah-olah akan meledak. Ledakan, ledakan. Ada beberapa raungan tumpul berturut-turut, seolah-olah dunia bergetar, membuat Luming sangat tidak nyaman, dan dia dengan cepat mundur, menolak pekerjaannya. Saat berikutnya, mata Luming melebar. Dalam kekosongan di depan, kusen pintu tiba-tiba muncul. Ya, kusen pintu batu, tidak ada pintu di tengah, hanya cahaya redup yang menembus. Kusen pintu batu besar, berdiri di atas langit, berdiri di antara langit dan bumi, lebih besar dari puncak gunung. Di kusen pintu, ada sosok, sama besarnya, penuh dengan kecemerlangan yang mempesona, itu adalah cahaya peri. Seorang abadi sejati, berdiri di kusen pintu, membombardir sesuatu dengan seluruh kekuatannya. Tapi abadi sejati ini sangat malu, dengan rambut acak-acakan dan ekspresi mengerikan di wajahnya. Apa? Peri yang sebenarnya berteriak seolah-olah dia akan keluar dari kusen pintu, tetapi sepertinya kekuatan tak terlihat membombardirnya, membuatnya sulit untuk keluar dari kusen pintu. Immortal sejati menjadi gila dan menembak dengan seluruh kekuatannya, suara dari suara itu disebabkan oleh tembakan dari Immortal sejati. Tapi itu tidak berguna, Zenxian sepertinya tidak bisa keluar, dia sepertinya telah menerima serangan yang tidak terlihat, dan tubuhnya hancur dan runtuh. Luming terkejut. Ini adalah keabadian sejati, yang tinggi di atas, keberadaan yang tak terkalahkan di luar alam semesta. Pada saat ini, tubuh abadi runtuh dan hancur, mengirimkan raungan putus asa dan tidak mau. Tapi itu semua sia-sia, hanya beberapa tarikan napas, benda langit sejati ini benar-benar runtuh dan hancur, bahkan jiwa peri pun tidak tersisa, hanya sebuah cincin, diam-diam tergantung di kusen pintu. Cincin penyimpanan peri nyata. Pada saat yang sama, kusen pintu besar mulai menyusut dan menghilang di depan mata Luming. 5385. Apa itu? Sebuah pintu membunuh peri sejati, yang terlalu menakutkan. Hati Luming naik turun, dan sulit untuk tenang. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih bingung, karena ketika pintu muncul barusan, buku di cincin penyimpanan sangat terang sehingga hampir terbang keluar dari cincin penyimpanan, tetapi untungnya, itu ditekan oleh Luming. Mungkinkah tujuan dari buku itu adalah pintu itu? Pada akhirnya, Luming memutuskan untuk melihatnya. Tentu saja, tidak mungkin untuk memasuki pintu, dia hanya berencana untuk menonton dari kejauhan. Hanya bercanda, peri yang sebenarnya sudah mati, dia tidak ingin mati. Menuju ke arah pintu barusan, Luming melihat sebuah ngarai besar di kedua sisi ngarai, ada dua puncak megah di kedua sisi ngarai. Di tengah ngarai, berdiri sebuah gerbang batu. Simen memiliki energi tinggi lebih dari 10 meter tanpa kusen pintu, dan pintu dipenuhi dengan kecemerlangan kabur. Bukankah ini gerbang batu yang membunuh makhluk abadi yang pernah kulihat sebelumnya? Seseorang. Luming menemukan bahwa seseorang mendekati simen lebih cepat dari mereka. Dia berbalik dan mendarat di gunung, menyembunyikan sosoknya dan menonton dari kejauhan. Sekelompok makhluk dari dunia Yin, sekitar selusin orang, mendarat di simen 1 kilometer jauhnya dari simen, menghentikan sosoknya, dan melihat dengan cermat pada saat yang sama. Makhluk alam semesta kerangka benar-benar musuh di jalan sempit. Mata Luming berkilat dingin. Kekuatan utama yang menginvasi alam semesta besar adalah Yin Xie, Skeleton dan Styx. Cincin penyimpanan peri asli benar-benar jatuh di dalam pintu. Seorang pria muda dari alam semesta kerangka berbisik, kejutan yang tampaknya tak terkendali. Cincin penyimpanan peri sejati. Hati Luming tergerak, ketika makhluk abadi yang sebenarnya meninggal sebelumnya, memang hanya ada satu cincin penyimpanan, mengambang di pintu. Tapi sudut Luming tidak mudah untuk dilihat. Dia berjalan di sepanjang gunung dan melihat simen dari sudut lain. Benar saja, ada cincin penyimpanan mengambang di simen, yang ditinggalkan oleh peri asli. Tampaknya 1 kilometer di atas pintu. Detak jantung Luming semakin cepat tak terkendali. Ini adalah cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh peri sejati, seberapa berharganya itu? Apa harta karun di dalamnya? Sulit untuk dibayangkan. Bahkan hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh makhluk abadi sejati, mungkin merupakan harta tertinggi bagi makhluk abadi yang semu. Dari sudut pandang Luming, cincin penyimpanan tampaknya berada di ngarai. Tetapi semesta kerangka segera mengirim seseorang untuk memeriksanya, seseorang terbang di atas ngarai untuk memeriksanya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Tidak di ngarai, pintunya sepertinya terhubung ke ruang lain, bukan ke ngarai. Pria dari alam semesta kerangka menjelaskan.
Luming mengerti bahwa gerbang batu ini hanya berdiri di sini dan tidak ada hubungannya dengan ngarai. Gerbang yang menuju ke sana bukanlah ngarai, tetapi ruang lain. Apa ruang di dalam pintu? Keabadian sejati sebelumnya, jelas keabadian sejati alam semesta, seharusnya masuk dari luar pintu, dan akhirnya mengalami serangan yang tak terbayangkan. Ketika dia ingin keluar, sudah terlambat dan akhirnya mati di pintu. Keabadian sejati ingin bergegas masuk, yang sepertinya menunjukkan bahwa sesuatu yang luar biasa ada di dalam pintu. Buku kecil itu menunjuk ke titik ini. Pada saat ini, itu akan ditekan, dan terbang keluar dengan sendirinya. Tiba-tiba, wanita dari alam semesta kerangka berkata. Wanita ini berubah menjadi bentuk manusia, tetapi dia cantik dan menawan, dia tidak bisa melihat tubuhnya sama sekali, tetapi sebenarnya adalah kerangka. Buku. Hati Luming melonjak. Kemudian, dia segera melihat sebuah buku muncul di tangan wanita itu. Buku ini persis sama dengan yang didapat Luming dari Zixiao Dongtian. Buklet telah muncul, halaman-halaman buku akan terbuka secara otomatis, dan kata-kata indah di atasnya akan secara otomatis terbang keluar, terbang ke gerbang batu, dan kemudian bertatakan di gerbang batu. Segera, setengah dari kusen pintu ditutupi dengan karakter yang indah, bersinar. Benar, hanya separuh kusen pintu lainnya, masih kosong, sama seperti dulu. Setengah. Apakah separuh lainnya membutuhkan buklet saya? Luming menebak, dan pada saat yang sama, dia melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa setelah karakter aneh disambut di kusen pintu, cahaya kabur di kusen pintu telah memudar banyak, dan cincin penyimpanan mengambang dapat terlihat lebih jelas. Ini membuat Luming bertanya-tanya, apakah buku seperti ini kuncinya? Kunci untuk membuka gerbang batu ini. Hanya setengah. Wajah orang-orang di alam semesta kerangka sedikit berubah dan tampak sedikit jelek. Meskipun baru setengah jalan, aku bisa merasakan tekanan di simen mereda. Mungkin kita bisa masuk dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Kerangka seperti gajah terbuka di alam semesta kerangka. Dia tidak berubah menjadi bentuk manusia. Kamu bisa mencobanya. Yang lain mengangguk. Coba dulu kekuatan sumbernya. Tulang gajah, hidung melengkung, dan sumber kekuatan memadatkan tali, dan terbang ke simen, berharap untuk mengeluarkan cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh keabadian sejati. Namun, begitu tali yang dipadatkan oleh kekuatan asal masuk ke kusen pintu, sepertinya dibombardir oleh kekuatan tak terlihat dan langsung runtuh. Tidak. Apakah Anda ingin masuk ke tubuh yang sebenarnya? Lebih dari selusin orang di alam semesta kerangka, lihat saya dan saya melihat Anda, tidak ada yang berani mencoba. Sebelumnya, abadi sejati itu mati di pintu. Meskipun kusen pintu setengah dudukan penuh dengan karakter, tekanan pada kusen pintu tampaknya berkurang banyak, tetapi masih tidak dapat dipahami dan saya tidak tahu seberapa berbahayanya itu. Masuk kusen pintu, mungkin maut, siapa yang berani? Setelah waktu yang lama, tulang figuratif berkata, ini bukan cara untuk melanjutkan. Gerakan besar sebelumnya, jika Anda tidak mengatakan apa-apa, itu akan menarik orang lain. Ketika orang lain datang, kita tidak akan punya apa-apa untuk dimainkan. Saya akan mencobanya. Coba. Jika saya bisa mendapatkan cincin penyimpanan peri yang asli, saya ingin setengah dari harta di dalamnya. Meskipun yang lain enggan untuk membagi setengahnya, bagaimanapun, itu adalah masalah berjuang untuk hidup mereka, dan yang lain akhirnya setuju. Tulang gajah melangkah keluar, dan setiap tulang penuh dengan cahaya kemasan, seperti semacam setengah emas peri. Pada saat yang sama, 6 tentara kuasi langit terbang di sekelilingnya, yang semuanya adalah tentara kuasi surgawi defensif, menjaganya dengan ketat. Akhirnya, dia melangkah keluar dan memasuki kusen pintu. Dapat dilihat bahwa ketika tulang gajah menginjak kusen pintu, tubuhnya bergetar hebat, tetapi tidak mati dan ditopang olehnya. Ada drama. Orang-orang di alam semesta kerangka semuanya menunjukkan kegembiraan. Bahaya kusen pintu berkurang banyak. Sejauh itu mampu membunuh keabadian sejati sebelumnya, begitu tulang gajah masuk, itu pasti tidak akan mampu mempertahankannya. Sekarang, itu bertahan. Tulang gajah maju selangkah demi selangkah, tetapi dengan kecepatan lambat, dia tampaknya berada di bawah tekanan berat. Segera setelah itu, tulang gajah menempuh jarak sekitar 100 meter, dan masih ada jarak dari cincin penyimpanan peri yang sebenarnya. Ah, gelombang. Pada saat ini, tulang gajah tiba-tiba meraung ngeri. Saat berikutnya, prajurit kuasi surgawi penjaga di sekitar tubuhnya hancur setiap inci dan pecah. Kemudian, seluruh tulangnya berubah menjadi cair seperti lilin yang meleleh. Tolong aku. Tulang gajah menjerit dan bergegas keluar dengan panik, tetapi sebelum bergegas keluar beberapa langkah, tulang itu meledak, berubah menjadi genangan cairan, dan kemudian benar-benar menghilang.